Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Selamat berjumpa kembali ya di pembelajaran di semester genap ini. Bentar ya teman-teman, ada beberapa yang baru masuk. Ini kalau tidak salah di kelas kita ada 41 teman-teman. Ada 41 mahasiswa ya. Kita baru berapa? Ini 32 ya, sama saya satu. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain ya. Oke, eh, kita buka dulu ya kelasnya ya. Sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai kelas kita ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian untuk rekan-rekan ini benar ya, kelas B ya. Takutnya saya salah karena ada beberapa cukup banyak ya kelas dengan nama sistem basis data gitu ya. Jadi kemarin itu agak banyak, jadi saya takutnya salah. Yang rekan-rekan dengan saya ya, kelas B ya. Saya perkenalkan, saya Artika Arista ya. Jadi nanti insya Allah saya yang akan memandu teman-teman untuk dalam pembelajaran ini ya, apa namanya, eh sistem basis data ya. Kemudian di praktikumnya insya Allah kalau tidak salah di hari Kamis ya. Kamis ya, pukul 10 juga ya. Ini 10.30, pukul 10 ya. Insya Allah. Oke, dengan saya juga kalau nggak salah ya. Ini dosen kesatunya saya juga. Kemudian untuk ini ya teman-teman ya, pembelajaran untuk sementara kita mengikuti aturannya dulu ya. Kalau online online dulu ya, nanti offline mengikuti jadwal dari kampus ya, bagaimana nanti perkembangannya. Kemudian kalau saya pribadi tidak ada ketentuan khusus rekan-rekan mahasiswa. Kalau saya biasanya kalau teman-teman misalkan koneksinya stabil, mau apa namanya on cam boleh, tapi misalkan off cam juga nggak apa-apa. Kalau memang itu apa namanya memperlancar ya konektivitas jaringan nggak apa-apa. Jadi saya tidak mengharuskan harus on cam, tapi nanti misalkan ada pertanyaan gitu ya, saya tanya, saya minta rekan-rekan mahasiswa biasanya untuk aktif berpartisipasi gitu ya. Jadi kalau di saya seperti itu, kemudian nanti saya minta ini ya teman-teman ya. Kalau di akhir yang saya sering kelupaan itu, saya mungkin minta bantuan teman-teman kalau di akhir perkuliahan nanti saya diingatkan ya. Kalau misalkan untuk ini tadi ya nggak wajib on cam, tapi nanti di akhir nanti kalau bisa on cam nanti saya diingatkan untuk screenshot aja untuk bukti dokumentasi pembelajaran gitu aja. Tapi recording biasanya saya tetap ini ya, saya record gitu. Nanti biasanya saya share juga kok apa namanya recordnya. Oke, untuk pembelajaran terkait teknis sepertinya seperti itu ya. Kayaknya tidak ada yang lain ya. Oh ini sama untuk izin mungkin ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan tidak dapat hadir, silahkan nanti yang penting komunikasi saja sih ke saya gitu ya. Kalau misalkan ada surat itu lebih baik, tapi misalkan tidak, yang penting ini ya menginformasikan saja ke saya gitu ya. Nanti untuk apa namanya konfirmasi aja gitu. Oke, kemudian kalau misalkan nanti teman-teman akan ke toilet, nah itu langsung aja nanti di chat aja disampaikan izin ke toilet, kemudian langsung undur diri. Nanti bisa gabung lagi gitu ya. Kayaknya tidak ada ketentuan spesifik khusus ya. Karena di sini nanti juga teori ya teman-teman, nanti di pas di praktikumnya baru menggunakan toolsnya ya. Jadi kemudian ini juga teman-teman kalau tidak salah mungkin silakan teman-teman ke Leads dulu. Di Leads itu sepertinya tidak ada masalah ya. Jumlah mahasiswa semua sudah ini ya terdata kan ya, tidak ada yang terlewat. Mungkin kehadiran silahkan ya. Nanti lagi pula ini lagi pertemuan pertama, jadi nanti by default saya isi semua nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman untuk bukti kehadiran silahkan diisikan ya. Untuk yang kehadiran di Leads itu agak di atas ya, bukan di topiknya ya. Silahkan mungkin akses leads-nya dulu. Ada di sana jadi satu teman-teman untuk kehadirannya. Nanti bisa milih yang kelas B. Tadi saya sudah update. Semoga sih semua jumlahnya tidak ada masalah ya. Karena tadi pagi sempat ada masalah ya untuk leads-nya ya. Tapi terus pukul 8 kayaknya sudah mulai bisa normal kembali. Nah ini kalau tidak salah full ya, 41 tidak ada yang bermasalah. Yang bisa mengisikan presensi silahkan ya untuk bukti, tapi kalau misalkan tidak nggak apa-apa. Oh, untuk minggu pertama nanti saya isi semua juga nggak apa-apa. Oke, kemudian bentar.
Teman-teman juga bisa melihat ya, di sana nanti ada ini ya di bawah tadi ya link Zoom saya, ada ini ya teman-teman ya kuis pertemuan. Nah, ini nanti gimana? Kalau biasanya saya kembalikan ke rekan-rekan mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa mau mengerjakan dulu, baru kita bahas apa materinya, atau materi dulu nanti kita lagi pula pertemuan awal ya, nanti bisa selesai lebih awal dulu, nanti silakan teman-teman bisa mengerjakan gitu. Kalau tidak salah tadi saya nggak set ini kok teman-teman, nggak ada set waktunya juga, nggak ada limit ini ya, keterangan harus ditutup jam berapa. Oke, silakan dicek dulu juga ya. Jadi nanti kalau misalkan ini apa teman-teman inginnya gimana? Mau mengerjakan dulu, saya beri waktu, atau nanti saja mengerjakannya? Kayak tidak ada limit waktunya sih. Jadi nanti kita sebelum closing nanti kita screenshot dulu buat dokumentasi, baru nanti silahkan setelah kelas berakhir teman-teman mau mengerjakan silahkan ya. Gitu. Itu aja di akhir aja gimana teman-teman untuk pengerjaannya. Jadi kita bahas dulu ya untuk topiknya. Iya, Bagaimana? Bu, mungkin Nah, dibahas dulu bahas dulu topiknya, aja. Bu. Nah, Dibahas dulu baru aja. nanti. Kemudian ini juga maaf yang saya lupa. Koordinator atau ketua kelas ada yang teman-teman kelas B sudah ada atau ini ada khusus sendiri untuk mata kuliah. Jadi misalkan nanti ada trouble atau apa, boleh sih langsung aja ke saya kalau memang sudah ada kontaknya, atau saya berikan kontak saya. Ini silahkan kalau misalkan nanti ada permasalahan yang ditanyakan. Sama ini ya teman-teman ya, kemarin itu pengalaman ini ya, eh, dari semester lalu itu tuh harapan saya nggak terjadi lagi ya. Jadi itu kan kita dosen itu diberi waktu untuk setor nilai itu sampai tanggal 31 ya teman-teman, 31 Desember. Nah, itu ada rekan mahasiswa bukan mata kuliah ini sih. Bukan teman-teman yang angkatan kalian kalau nggak salah. Itu ada yang ini teman-teman baru mengajukan untuk ujian susulan itu tanggal 1 teman-teman. Padahal ditutup penilaian itu tanggal 31. Nah, itu. Nah, sayanya kan juga agak kesulitan ya. Maksudnya alhamdulillahnya masih bisa dibuka nilainya gitu. Jadi istilahnya saya bisa ngupdate gitu. Alhamdulillahnya masih bisa gitu. Kalau enggak kan sayang ke teman-teman. Makanya kalau bisa ketika teman-teman ada masalah misalnya kurang melengkapi apa, silahkan dikomunikasikan gitu ya ke dosen siapapun lah yang bersangkutan. Jadi jangan nunggu sampai last minute banget gitu. Jadi takutnya nanti yang sayang ke teman-teman sendiri gitu. Kalau misalkan nilainya terlewat kan sayang aja gitu loh. Gara-gara hanya terlewat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua dosen, misalkan yang satunya belum bisa dihubungi, coba deh yang satunya lagi mungkin ya. Karena kemarin kasusnya kalau nggak salah dia bilangnya dosen yang satunya tidak bisa dihubungi. Jadi dia baru konfirmasi di akhir lah. Lah kok mepet sekali gitu. Takutnya terlewat seperti itu. Nah ini nomor saya ya. Untuk ketua kelas sama koordinator bagaimana? Sudah ada? Atau baru mau ditunjuk? Bagaimana? Nanti kalau misalkan Belum ada ada perlu sih, Bu. apa gitu. Ada? Set Belum name ada. siapa? Ada? Mas siapa atau Mbak siapa? Mungkin sudah ditentukan atau mau pilih lagi? Boleh? Biasanya ada Pilih lagi tuh. aja mungkin, Bu. Pilih lagi. Oh iya. Ada Mas Nayandra volunteer atau yang lain? Silahkan. Nggak apa-apa. Volunteer. Nggak apa-apa nanti kalau misalkan ada masalah aja sih. Kalau overall kayaknya nggak ada terlalu ini, nggak apa-apa nanti kita pakai leads gitu. Hanya kalau misalkan ada permasalahan saja sih, nanti perwakilannya dari teman-teman. Itu yang mewakili menghubungkan ke teman-teman. Silahkan. Anda volunteer salah Boleh deh, Bu, satu saya, Bu. saja. Oke, Mas Nayandra ya. Oke, Iya, nanti Bu. bisa ini ya kontak ke saya nanti biar saya simpan nomornya kalau misalkan diperlukan nanti. Oke, terima Oke, kasih. Bu. Kemudian saya izin share screen dulu ya. Kita bahas dulu ya teman-teman. Untuk pertemuan pertama memang kelihatannya topiknya, pembahasannya cukup banyak. Tapi nggak apa-apa nanti kita nggak usah lama-lama karena kan baru pertemuan pertama juga. Biasanya sih kalau dulu sih saya karena tidak ada ini ya kebijakan ini ya harus biasanya karena pertemuan pertama itu kayak perkenalan dulu sih nggak harus ini ya tapi karena memang sudah ada materi nggak apa-apa tapi nanti kita nggak harus sampai lama dulu untuk di awal-awal aja. Oke untuk materinya apakah sudah terlihat di rekan-rekan mahasiswa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke bisa ya saya lanjut dulu sebentar ada laser pointer dulu. Oke. Oke, ini ya teman-teman ya di dalam mata kuliah ini ya apa namanya
sistem basis data ini kelanjutan ya teman-teman dari pembelajaran kita di semester sebelumnya ya. Nah, di sini nanti untuk pertemuan 1 kita akan membahas terkait data modeling ya, using ER ya, Entity Relationship Diagram, ERD sih sebenarnya. Ini kita modelingnya, pakai model. Mungkin teman-teman udah sering kenal ya apa istilah-istilah tersebut ya, ERD, kemudian cara menggambarkannya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin sudah mengenal, kita sama-sama mereview bersama ya. Jadi nggak apa-apa sih. Nanti yang misalkan sudah mengerjakan nggak apa-apa, tapi yang belum nanti bisa mengerjakan ya setelah kita membahas apa ini materinya. Nah, untuk materi hari ini mencakup ada kontrak perkuliahan, kemudian ada model data konseptual tingkat tinggi untuk desain basis data, selanjutnya ada jenis entitas, kemudian kumpulan entitas, atribut dan kunci, kemudian jenis hubungan, himpunan hubungan, peran dan batasan struktural, kemudian diagram IR, konvensi penamaan, dan masalah desain. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah membaca atau belajar, kita sama-sama mereview lagi ya terkait dengan materi ini. Nah, di awal ini disampaikan dulu ya terkait dengan aturan perkuliahan ya. Nah, ini ada bacalah ya setiap materi yang telah disampaikan di perkuliahan, baik itu buku teks maupun sumber lainnya yang relevan ya. Kalau tidak salah ada share ini juga ya, e-booknya juga ya di leads-nya ya. Jadi silakan teman-teman jika diperlukan bisa di-download. Kemudian, nah ini eh, teman-teman nanti ini ya ada tatap muka 1 semester ya. Ini 16, ini termasuk nanti kan ada UTS dan UAS ya. 14 materi. Oh, ini ada project base juga. Nanti berarti di akhir teman-teman mengajukan suatu project ya. Kalau untuk ketentuannya sepertinya menyusul karena belum ada informasi sih teman-teman lebih lanjut terkait detail dari projectnya. Mungkin untuk persiapan aja gitu. Seperti yang kemarin kalau tidak salah itu proyeknya juga ini ya, bisa barengan ya antara teori dan praktikum. Jadi bisa hemat ya teman-teman ya, bisa digunakan untuk 2 mata kuliah. Kemudian untuk pelaksanaan perkuliahan sendiri, nah insya Allah sih rencananya ini hybrid ya, atau hibrid ya menggunakan e-learning. Jadi nanti kita kalau untuk offline-nya saya kurang tahu ya, nanti kita lihat dulu ya. Karena kalau di pertemuan pertama kita masih online semua ya, offline-nya nanti kita menunggu informasi ya lebih lanjut. Kemudian silahkan nanti ketika melaksanakan kuliah untuk bisa fokus ya. Itu kemudian tapi ini aja nggak apa-apa teman-teman. Misalkan nanti ketika perkuliahan konektivitas jaringan sedang tidak ini ya apa stabil, biasanya saya record, kemudian recordnya saya share juga sih linknya ke teman-teman. Jadi misalkan ada yang terlewat itu tidak apa-apa sih. Kalau misal semoga aja sih di saya koneksinya tetap stabil jadi bisa ya apa namanya merecord fullnya. Kemudian kehadiran minimum 70 ya. Nah, ini juga sih teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman tidak bisa hadir, silahkan konfirmasi ya ke dosen yang bersangkutan. Tuh, kalau yang dalam hal ini untuk kelas ini berarti saya. Kemudian diskusi menggunakan forum diskusi. Nah, ini nanti misalkan ada forum diskusi bisa teman-teman join. Eh, ini biasanya mengikuti saja sih nanti yang ada di list seperti apa. Kalau saya pribadi biasanya tidak selalu menggunakan forum diskusi sih teman-teman. Lebih suka interaksi di dalam ini ya, kelas virtual langsung sih biasanya. Tapi nanti kita ikutin saja sih bagaimana nanti kebijakan di dalam ini ya, tim dosen. Kemudian nanti biasanya ada ini ya teman-teman ya, post test ya untuk melatih teman-teman. Nah, ini untuk skala penilaian ya teman-teman ya. Ini range apa ya scoringnya. Ini untuk gradingnya dari mulai huruf A sampai dengan E ya. Nah, ini untuk scoringnya standar ya sebenarnya ya. A itu di atas 80 ya. Nanti 85 atau 80 saya agak lupa. Pokoknya kisaran antara 80 ya. Gitu. Yang tidak ada prasyarat sih biasanya untuk mata kuliah tertentu, tapi harapan saya kalau bisa teman-teman A semua lah, min sampai terakhir gitu ya. Oke, saya lanjut dulu untuk capaian pembelajarannya, yaitu untuk memahami model data, konseptual tingkat tinggi untuk desain basis data, kemudian menjelaskan jenis entitas, kumpulan entitas, atribut dan kunci, kemudian menjelaskan jenis hubungan, himpunan hubungan, peran dan batasan struktural. Selanjutnya ada memahami diagram IR ya,
konvensi penamaan dan masalah desain. Nah, ini nanti misalkan ketika saya menjelaskan, kalau teman-teman ada permasalahan atau ingin disampaikan, ditanyakan, langsung diinterrupt aja ya, takutnya kelupaan sih biasanya, kelewatan gitu. Jadi kalau di kelas saya nggak apa-apa teman-teman, langsung aja. Misalkan saya lagi menyampaikan, langsung interrupt aja, misalkan ada yang ingin dikonfirmasi gitu. Takutnya nanti misalkan udah kelewat malah jadi lupa. Oke, di bagian pertama ya, ini cukup banyak juga sih ternyata ya materi yang di pertama ini ya, pertemuan satu. Nah, bagian satu di sini terkait dengan model data konseptual, teman-teman. Konseptual tingkat tinggi untuk desain basis data. Nah, di sini untuk model data konseptual tingkat tinggi ya. Nah, ini diawali dari ini ya, teman-teman ya. Pengumpulan dan analisis kebutuhan. Nah, ini ada requirement analysis ya namanya ya. Nih, di atas dulu ya, dari ini ya. Dari panah yang pertama ya, kita mulai dari requirement collection and analysis ya. Kita coba menganalisis kebutuhan dari situasi kondisi yang di lapangan seperti apa, misalkan, atau permintaan dari user itu seperti apa. Kemudian kita membuat skema konseptual untuk database. Kita bergeser ya dari data requirement yang telah kita peroleh. Nah, kita bergeser, kita membuat konsep ya. Konsep dari database menggunakan model data konseptual. Nah, ini ya dengan konseptual skema, logical design ya dengan model data mapping. Nah, baru implementasi database yang sebenarnya menggunakan DBMS komersial ya. Nah, nanti teman-teman setelah nanti teman-teman membuat modelnya, teman-teman bisa mengimplementasikan model tersebut di dalam DBMS. Kemudian ada ini ya teman-teman ya, fase desain fisik atau physical design ya tadi ya, hasil dari DBMS-nya tadi ya. Kemudian kita ada di sini masih dijelasin nggak yang di bawah atau hanya gambar? Sebentar ya. Kalau ini langsung. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini biasanya ada, kalau misalkan teman-teman berbicara soal requirement ya, requirement analysis biasanya ada dua teman-teman. Mungkin saya boleh ajukan pertanyaan, nanti yang bisa silahkan jawab. Ada dua requirement analysis biasanya. Di sini ada satu, satunya lagi apa? Boleh deh, silahkan. Ada yang bisa? Biasanya requirement analysis itu apa sama apa, ada dua biasanya. Silahkan, Anda langsung aja, open mic aja, karena di saya full screen soalnya. Ada yang ready? Bisa? Nanti biasanya kalau saya poin keaktifan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi poin keaktifan saya kumpulkan dari saya mengajukan pertanyaan ke teman-teman. Nah, teman-teman nanti silahkan memberikan respon gitu. Nah, nanti silahkan biasanya saya gunakan ya ini ya kolom chat box itu untuk mendata teman-teman yang aktif. Biasanya saya suruh menyertakan nama dan NIM-nya gitu. Silahkan. Untuk requirement analysis itu biasanya terbagi menjadi dua. Apa saja? Ada yang mungkin sudah belajar? Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Data dan Silahkan. functional requirements. Ini Mas siapa? Silahkan. Hadi. Agak putus-putus ya. Semoga nggak di saya. Saya takutnya di saya, maaf ya teman-teman. Karena saya cuma pakai tethering berhubung WiFi di rumah itu agak sedikit tidak ini juga, tidak jelas. Di saya jadi pakai tethering. Gimana? Tadi ada yang mau menjawab? Silahkan. Untuk Data requirement dan functional bagaimana? Nah, ini Mas requirements bukan. Rahmat, silahkan. Requirement Data dan analisis functional ada bukan. dua, Mas. Biasanya apa dan apa biasanya? Data sama functional bukan. Sama satu lagi apa, Mas? Betul, satunya fungsional, satunya apa? Ada dua biasanya. Apalagi mungkin satunya Mas Rahman, ada lagi teman-teman yang bisa membantu? Ada? Selain Mas Rahman, ada? Ini ada satu, nih teman-teman, ada satu yang dijelaskan. Nah, silakan ya, Mas Rahman tadi ya, yang sudah mencoba menjawab satu, nggak apa-apa deh. Terima kasih sudah mencoba. Bu, Nama sama NIM-nya ya di chat ya. Satunya lagi sama apa, Mbak? sama Satunya fungsional. non fungsional. Nah, betul ya, non fungsional ya. Nah, ini Mbak siapa ini? Maaf ya, saya full screen. Abiyah. Ya, Mbak Abia ya. Silakan ya, nama sama NIM-nya ya, berdua ya. Masing-masing nama sama NIM-nya ditulis di chat. Terima kasih ya. Ini sudah merespon.
Jadi gini ya teman-teman, tadi ya seperti yang disampaikan teman kita ya, requirement analysis ini ada dua biasanya, yang fungsional sama non-fungsional. Kalau fungsional biasanya terkait dengan sistemnya ya. Kalau non-fungsional biasanya mungkin lebih ke apa ya, secara apa ya, nggak terlalu teknis ya, tapi biasanya tidak berhubungan langsung dengan fungsi dari sistem itu sendiri sih teman-teman. Hanya pelengkap ya, mungkin kebijakan atau ketentuan aturan yang mendukung dari operasional dari fungsionalitas sistem gitu ya. Tuh. Kemudian kita bergeser ya tadi ya dari functional analysis kita turun nih. Ada high level transaction specification ya. Jadi dia mencoba ya menspesifikasi ya dari apa namanya transaksinya ya teman-teman ya. Nanti ini di sini nanti harapannya nanti dari hasil ya penspesifikasian tadi dihasilkan ini ya desain dari program aplikasi ya gitu. Biasanya dari fungsi-fungsinya di apa dipisah-pisahkan ya teman atau dikategorikan ya nanti katakanlah nanti bisa apa gitu ya. Sistem bisa apa, aplikasi akan bisa melaksanakan apa saja gitu ya. Kemudian di sini transaction implementation ya, di mana nanti diterapkan di dalam satu program ya, application program ya gitu. Kemudian kita bergeser teman-teman. Nah, di sini mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah familiar juga ya, sudah banyak mengenal ya beberapa simbol ini ya teman-teman ya. Nih sebentar, karena kecil-kecil sekali ya. Kalau bisa ya, bisa agak gedein dikit, kecil. Sebentar ya. Nah ini ya. Nah ini boleh nih saya beri kesempatan ke teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan? Yang tahu aja, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama. Ada yang ingin mencoba entity itu apa sih gitu. Biasanya teman-teman udah mulai mengenal entity itu apa gitu. Dari yang pernah dibaca mungkin boleh. Kalau misalkan sudah pernah ini, sharing nanti kita bahas bersama, nggak apa-apa. Ada yang ingin mencoba untuk menjelaskan entity itu apa saja gitu. Boleh? Anda? Kalau nggak kita bahas dulu. Belum? Belum ada? Oke, kita bahas dulu ya teman-teman ya. Ini salah satu contoh di antaranya ya untuk simbol ya yang nanti akan teman-teman gunakan ketika membuat ini ya entity relationship diagram atau ERD biasanya disebutnya. Nah, untuk simbol seperti ini teman-teman bisa diamati ya, ada kotak persegi panjang ya. Di sini untuk menggambarkan suatu entity. Entity ini biasanya bisa ini ya teman-teman ya, aktor mungkin kalau di diagram yang lain ya, orangnya boleh. Tuh, kemudian ada sistem lain juga bisa, teman-teman. Ataupun segala sesuatunya yang istilahnya dia nanti apa ya, istilahnya kaitannya dengan suatu ini ya, objek ya atau ini ya. Mungkin lebih mudahnya seperti aktor ya, gitu mungkin atau mungkin datanya ya entitinya gitu. Nah, nanti digambarkan dengan kotak besar ini ya, kotak persegi panjang ya. Nah, weak entity ini sebenarnya kalau secara umum saya sendiri juga ini ya teman-teman ya, tidak ada penspesifikasian khusus ya antara yang entity biasa dengan weak entity, tapi di sini ada ini ya, spesialisasi ya, ternyata ada weak entity. Nah, di sini sepertinya mungkin yang dimaksud dengan weak entity adalah entity yang mungkin tidak terlalu signifikan pengaruhnya gitu ya di sana. Kalau di sini entity yang cukup penting, misalkan user, kemudian apalagi mahasiswa gitu ya, kemudian mata kuliah, dosen. Jadi istilahnya entitas-entitas yang ini ya bisa berdiri ya. Kalau weak ini mungkin tidak terlalu signifikan perannya. Kemudian di dalam apa hubungan tadi ya, ada entity, kemudian ada relationship, teman-teman, hubungan relationship. Nah, ini untuk menggambarkan ya relationship ya atau hubungan keterkaitan ya teman-teman ya. Kemudian ada identifying relationship, ini juga ada spesialisasi khusus sih teman-teman. Kalau yang umum ini teman-teman entity saja, kemudian the relationship gitu. Ini ada spesifikasi khusus identifying relationship ya. Kemudian ada pula atribut nih teman-teman. Nah, atribut ini lebih kepada istilahnya apa ya? Karakteristik ya. Karakteristik yang dimiliki oleh entity tadi teman-teman. Misalkan katakanlah contohnya user atau mahasiswa. Nah, mahasiswa tadi punya apa saja? Misalkan mahasiswa itu punya contoh atribut, ada yang bisa tahu? Contoh atribut, ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya kayak nih mahasiswa, Bu, Silakan. terus nama mahasiswa. Nah, nama apa lagi, Mbak? Selain nama Terus mahasiswa, misalkan. email mahasiswa ataupun tempat tanggal lahirnya. Nah, tempat tanggal lahir ya.
Terima kasih ya Mbak Elmira ya. Silahkan ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Baik, Oke, Bu. terima kasih. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Saya biasanya mengajak teman-teman mahasiswa untuk interaktif aja sih. Karena saya bukan tipikalis untuk ini ya. Biasanya forum discussion ya biasanya enak langsung kayak gini sih. Jadi bisa berinteraksi dengan teman-teman. Nah, ini contoh-contoh atribut seperti yang disampaikan teman kita tadi ya. Bahwa misalkan mahasiswa itu punya NIM, punya nama, kemudian tadi ya tempat tanggal lahir, kemudian mungkin alamat ataupun nomor telepon. Nah, seperti itu contoh-contoh atribut. Kemudian key atribut di sini adalah atribut kunci, teman-teman. Nah, di atribut yang sifatnya menjadi kunci ya. Nah, menjadi kunci ini biasanya bisa juga ya kita sebut seperti nanti kita set seperti primary key misalkan. Tadi kan kita contohkan misalkan si entitas mahasiswa itu memiliki ini ya key attribute atau apa namanya kayak primary key gitu ya namanya. Primary key itu NIM misalkan. Nah, dia kan unik ya teman-teman ya untuk membedakan ya. Kemudian ada multi value attribute. Nah, multi value attribute ini adalah suatu atribut dengan beberapa nilai. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa memberikan contoh untuk multi value attribute. Pernah mungkin teman-teman mendengar multi value attribute itu yang seperti apa? Ada yang pernah Contohnya mendengar? hobi, Bu. Nah, silakan Mbak. Hobi gelar nomor telepon. Hobi gelar nih, nomor telepon. Nah, ini ya teman-teman ya. Silakan ya Mbak, siapa ini tadi ya? Untuk mencatatkan ya nama sama NIM-nya. Mbak siapa tadi? Maaf. Aduh. Nabila, Bu. Mbak Nabila ya. Maaf ya, ini saya agak pedes mata. Ini ya multi value attribute nih seperti contoh teman kita ya ada hobi ada mungkin yang sering nomor telepon teman-teman kan bisa ada tidak hanya satu ya nilainya ada beberapa. Nah ini disimbolkan lingkaran tapi lingkarannya dua teman-teman. Nah kemudian ada pula ini ya di bawah ya composite attribute. Nah atribut yang sifatnya ini gabungan ya composite nih. Tapi ini tidak selalu ini sih teman-teman. Kalau di dalam implementasi sih jarang ini ya, jarang apa namanya, jarang muncul sih teman. Sama derivate ini termasuk juga baru sih. Maksudnya kalau misalkan kita menggunakan itu tidak selalu juga sih yang digunakan menggunakan composite dan derivate ini sih. Mungkin dari rekan-rekan mendapat contoh untuk composite atau derivate, saya sendiri belum begitu ini sih teman-teman. Untuk contohnya tidak selalu ini sih apa namanya banyak digunakan itu nggak selalu gitu untuk composite sama derivate. Mungkin teman-teman nanti bisa search ya untuk composite sama derivate-nya ya. Karena ini tidak selalu banyak digunakan juga sih. Untuk implementasi biasanya sampai ini multi value ini cukup sih. Kemudian di sini ada total participation. Nah, total participation di sini ada E2 in R ya. Nah, ini ya, ada penggambarannya dari ini ya, teman. Ini juga ada sedikit istilah baru juga, teman-teman, ini penggambarannya. Tidak jarang ini ya, teman-teman ya, kalau kita menggambarkan itu ada beberapa memang diagram itu memang bentuknya agak sedikit berbeda juga ya. Kadang-kadang teman-teman pakai tools apa gitu ya, bentuknya agak sedikit beda dikit, tapi maksudnya ya itu entity untuk menggambarkan apa dengan simbol itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, nanti ada beberapa hal seperti ini ya, penambahan-penambahan yang memang mungkin di beberapa buku, mungkin di beberapa sumber ya digunakan gitu ya, tapi tidak terlalu umum menurut saya juga untuk total participation ini ya. Jadi ada seperti simbol seperti ini. Yang umum yang ini teman-teman mungkin yang mengenal ini cardinality ratio. Cardinality ratio ini sangat umum untuk digunakan ya. Baik itu nanti cukup banyak ya. Cardinality ratio itu bisa ini ya. Salah satunya contohnya ini 1N ini berarti kita membacanya one to many teman-teman. Ini yang many ya Kak Rosa. Nah ini many. One-nya tuh representatif dari satu ya. Ada beberapa merepresentasikan many itu tidak selalu N juga sih. Ada yang many-nya itu nggak pakai N juga teman-teman. Ada simbolisasinya tuh sedikit berbeda juga sih. Jadi nanti bisa menyesuaikan ya. Nah, di sini ada min max. Ini structural constraint. Nah, ini juga tidak terlalu banyak digunakan juga untuk structural constraint. Biasanya teman-teman nanti langsung ini sih cardinality ratio yang banyak umum digunakan. Ada min max juga ini. Ini agak mungkin spesifik khusus ya di buku ini agak mengulas sedikit yang berbeda gitu. Nanti mungkin bisa search ya teman-teman ya. Kalau umum sih biasanya nanti ada simbol lagi juga sih untuk yang many-nya itu. Tapi ini ada simbol N-nya ya. Nggak apa-apa teman-teman.
itu saling menyesuaikan. Maksudnya tidak ada yang apa ya, semuanya benar, hanya saja mungkin dengan buku tertentu menggunakan tambahan teori, ada pula yang menggunakan teori-teori umum gitu. Kemudian saya lanjut dulu ya. Di sini ada contoh teman-teman penggambaran ya. Bentar, ketutupan di saya. Nah ini ya ada contoh ERD ya teman-teman ya, Entity Relationship Diagram ya. Nah di sini mungkin ada dari teman-teman kita yang ingin mencoba membaca ERD ini. Boleh nih sebelum kita bahas. Boleh? Ada yang sudah mencoba nih? Nggak harus semua, nggak apa-apa. Tapi mencoba membaca sebisanya nggak apa-apa nih. Kita coba dari apa tadi yang kita kenal tadi ya, apa atribut atribut simbol-simbol yang kita kenal. Silahkan, Mas siapa ini? Boleh dicoba, nggak apa-apa. Ya, Mas Naya, silakan. Tapi Mas Naya. saya mau nyobain kali yang entitas employee. Oke, silahkan. Coba. Entitas Ada apa saja di sana? Itu dia punya key atributnya SSN. Lalu atribut lainnya itu ada birth date, sex, salary, address, sama itu name kalau nggak salah tadi composite ini ya. Oh iya betul ya ini. Oh no, ada ini ya. Akhirnya ada teman-teman composite seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ternyata di dalam nama itu kalau di orang Indonesia sih nama biasanya kita tulis umum ya. Jadi saya bilang tadi kalau di ini nggak terlalu umum sih kalau di kita biasanya waktu implementasi untuk terutama di Indonesia ya karena tidak ada pemisahan nama juga sih mungkin salah satu contohnya. Nah ini teman-teman nih ada teman kita Mas Nandra bisa mengidentifikasi nih teman-teman composite itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi nama dipecah ya. Ada ini ya first name, ada middle name, ada last name ya. Kalau di luar negeri kan biasanya dipisah-pisah ya. Ada nama keluarga, nama sendiri, baru kan ya. Nah gitu. Oke, lanjutkan Mas, silakan. Sampai sebisanya aja nggak apa-apa. Silakan. Sama entitas lagi deh Bu, entitas yang departemen itu dia key-nya ada dua ya, name sama number. Key-nya yang mana? Oh iya, betul ya. Key-nya dia ada 2, berarti double ya. Terus sama apa itu multiple attribute locations. Terus ada juga deriv atributnya number of employees. Ibu itu emang kalau saya mau nanya Bu, itu dia boleh 2 gitu ya Bu key-nya di dalam Key-nya tuh sebaiknya sih 1 sih Mas ya. Kalau misalkan ini mungkin apakah soalnya saya takutnya kalau buku ini menggambarkan maksudnya yang satu kita bilang primary key, yang satu foreign kali ya. Jadi dia digambarinya karena kadang ada beberapa buku atau mungkin ini simbolnya itu dia tadi kan dia bilangnya gini Mas, apa key ya. Jadi key itu dia tidak menspesifikasi ya, apakah key-nya itu primary, apakah key-nya itu foreign kan. Nah, itu kadang-kadang gitu ya teman-teman mungkin. Jadi sebenarnya di buku itu tidak salah, hanya saja mereka mungkin punya referensi yang ya yang diikuti berlainan gitu ya. Jadi banyak karena saya tahu sendiri ya untuk IR ini cukup banyak ya. Ini apa? Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman agak kaget bentuknya agak sedikit beda. Oh, ini maksudnya tuh entity gitu ya. Jadi kadang-kadang beda buku bisa beda ini ya. Jadi teman-teman ini aja ya nanti nggak apa-apa ya. Misalkan nanti ada beberapa mungkin bisa dicek lagi ya, di cross check lagi. Jadi nggak apa-apa mungkin beberapa referensi memang sedikit penggambarannya berbeda ya gitu ya. Tapi kita usahakan kita samakan ya mungkin ya. Kalau misalkan secara umum key itu kan kita bikinnya unik ya teman-teman ya. The primary key mungkin dia maksudnya seperti itu ya. Key-nya tidak dipisah jadi hanya untuk menggambarkan saja gitu. Oke, ada lagi Mas Nandra yang ingin ditambahkan atau sudah? Gitu aja Bu. Oke, silakan ya Mas Nandra ya. Nama sama NIM-nya ya sama teman-teman yang tadi yang belum ya. Yang sudah mencoba. Ada lagi selain Mas Nandra? Ada beberapa nih yang belum dijelaskan. Boleh sebelum kita coba bahas nih teman-teman. Saya boleh Anda? Bu. Boleh, silakan Mas. Langsung Ya saja. ini saya mau baca yang employee works on project. Ini Oke, ada boleh, yang silakan. kardinalitasnya many to many. Jadi banyak employee bisa work on banyak project, terus banyak project di work on banyak employee ya Bu. Iya ya ini ya N-nya ini ya betul ini ya. Terus di Ada works N-nya. on-nya ada
ada hours itu kayaknya setiap employee berapa ngerjain projectnya berapa jam gitu. Berapa jam ya? Ya terus ada di projectnya itu ada 2 key attribute lagi kayak tadi name number sama Number, location itu. location ya. Kemudian ada lagi Mas? Lalu projectnya kan dikontrol sama departemen yang tadi Andra bacain itu. Berapa departemennya? Dimana satu departemen bisa Nah, ngekontrol satu. banyak project gitu. Banyak project ya. Nah, itu ya teman-teman bacanya kayak gitu ya. Ini emang sama ini ya, mungkin bentuknya kalau saya pribadi jujur ya, bentuknya itu juga agak beda teman-teman ini dari yang common yang biasanya kita pelajari sih. Makanya tadi saya bilang ya ada beberapa kok ada konsep-konsep baru juga ya yang tidak familiar ya, tidak umum untuk digunakan sih teman-teman. Tadi saya sampaikan ya, yang umum-umum yang saya jelaskan tadi itu umum sih teman-teman. Di mana-mana memang biasanya pakainya itu. Nah, saja ada penggambaran yang sedikit tambahan, nggak apa-apa sih untuk pengetahuan kita ya gitu. Maksudnya itu semua tidak harus wajib ada di dalam gambar IR di IR diagram teman-teman, tidak wajib teman-teman. Jadi mana yang kiranya teman-teman bisa gunakan saja. Kalau tidak ya nggak harus, semuanya harus masuk gitu. Oke, ini Mas siapa? Diwa Halo? Bu, Muhammad Diwa. Mas Diwa. Oke, Mas Muhammad Diwa. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Yang lain, mengidentifikasi yang lain? Atau sudah? Saya mau nanya aja itu yang dependence of sama dependent itu apa ya? Saya kurang ngerti maksudnya. Dependent sama Yang di bawah. dependence of ya. Oh yang iya, employee dependent. dependence of dependent. Nah, ini itu. ada ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya di atas tadi ya. Bentar. Nah, ini teman-teman. Ini ada identifying relationship ya. Ini ada relationship biasa ya. Ini yang umum sih ini teman-teman. Kita yang umum ini biasanya kita pakainya yang relationship. Yang identifying relationship ini kayaknya ada tambahan ya dari dia ya. Jadi dari buku referensi ini ya. Bahwa ini ya di sini kita lihat ya coba ya teman-teman ya. Untuk dependence of dependent ini di sini apa nih? Ada name, sex, birth date sama relationship ya. Di mana satu employee berarti ini memiliki satu ya dependent of ini ya. Dependent. Ini juga tidak ada ini ya keterangan untuk ini ya. Dependent of dependent. Atau mungkin ini Mas. Oh, ini ada supervisornya ya sebenarnya. Kalau ini seperti ini sih kalau menurut saya hubungan termasuk dari penjelasan dari ini sih. Di sini tapi ada supervisor sendiri juga ya. Saya pikir kadang-kadang ini ya, employee itu juga dibagi ya teman-teman ya. Tidak jarang employee itu termasuk supervisor, itu masuk namanya kategori employee ya. Employee itu masuk kategori supervisor ya. Dimana kalau kita bilang apa namanya di dalam data itu tabel employee yaitu si supervisor udah masuk sendiri. Dia kan juga employee, hanya saja levelnya ada mungkin manager atau supervisor ya. Jadi istilahnya mungkin ini penjelasan tambahan ya terkait dengan ini ya relationship ya, mungkin khusus ya, di mana menjelaskan ya di sini karena saya belum mengecek lagi, mungkin nanti kalau misalkan saya ini ya nanti saya cek lagi ya, mohon maaf ya kalau ada yang salah nanti saya coba cek lagi, nanti saya konfirmasi. Mungkin ini ya dari supervisornya ini ya teman-teman ya. Mungkin ada dependensi kaitannya dengan supervisor ya karena di employee ini nanti kan satu employee ya berarti ya satu ada dependensinya kalau menurut saya sih sama ini sih supervisornya. Tapi di sini sebentar employee ya dependence of N ya N berarti kita punya banyak ya dependent of banyak ininya ya dari banyak gitu ya. Ini sendiri sih sebelumnya belum begitu ini ya, identifying relationship ya. Dari satu employee ini dependent of, ini agak sedikit, saya sendiri juga masih agak rancu ini Mas. Ini ya, coba nanti ya, ada teman-teman mungkin yang sudah dapat ini, apa namanya, mungkin pemahaman yang terkait ini. Saya pribadi juga nggak terlalu familiar ini dengan ini ada identifying relationship. Nah kalau biasanya kalau misalkan ya kita katakan ini employee itu biasanya kan ada dependensi juga ya. Tapi di sini memang sudah didefinisikan sendiri ya satu employee ini dengan satu supervisor dengan supervisionnya dia mensupervisi banyak. Kemudian kalau di dalam dependensi ini tapi di sini ada rinciannya ya teman-teman ya. Ada name, sex, birth date sama relationship-nya ya. Di mana berarti apakah mungkin antara ini ya
Tapi di sini ada one, ini many ya. Ada dependentnya ini sih sebenarnya ini ya, entity yang ini ya, weak entity ini sih teman-teman. Berarti di sini ada ini ya, ada weak entity di mana entity itu sepertinya tidak seperti ini yang teman-teman. Employee, departemen dan juga project. Jadi entity ini sebenarnya tidak apa ya? Kalau misalkan di dalam tabel itu kalau setahu saya karena tidak terlalu banyak digunakan juga untuk weak entity ya. Entity ya biasanya entity saja gitu. Nah, ini mungkin ada kondisi dependensi di mana mungkin ini teman-teman. Misalkan katakanlah ini ya. Mungkin dependensi ini kaitannya dengan manajer ya. Misalkan nanti ini ya. Satu manajer, misalkan satu employee ya. Tapi di sini tidak ada spesifikasinya. Satu manajer itu bisa membawahi beberapa employee ya. Ada proses dependensi di mana di sini ditulisnya kan weak entity. Weak entity mungkin yang dimaksudkan adalah entity yang istilahnya tidak pokok, tidak apa-apa gitu ya. Karena dia sifatnya weak ya. Bukan harus berdiri sendiri seperti employee dan departemen ataupun project gitu ya kalau kita melihat gambarnya ya. Di sini ada dependensi. Nah, kalau melihat hubungannya ya di dalam organisasi biasanya seperti itu sih teman-teman. Kalau saya coba mengidentifikasinya seperti itu ya. Jadi employee di sini mungkin ada employee yang sifatnya seperti manajer ya, di mana dia ini ya memiliki ini ya beberapa ini ya karyawan ya di bawahnya yang menjadi subordinate atau pembantu yang di bawahnya yang membantu si manajer tadi gitu ya. Dengan masing-masing memiliki name, sex, dan juga birth date relationship. Sebentar ya teman-teman ya, ada telepon sebentar. Mohon maaf ya. Saya izin dulu sebentar. Halo Bu. Gimana Bu? Maaf. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu. Iya, iya nggak apa-apa Bu. Oh iya Bu, iya nggak apa-apa Bu, santai saja. Iya, insya Allah iya Bu, nggak apa-apa. Iya. Oh ya, maaf ya Bu, saya lagi ngajar. Takutnya kalau di kampus koneksinya ini sih kadang. Iya, terima kasih Bu. Iya, iya. Maaf ya Bu. Oh, ya, ya Bu. Maaf ya Bu, lagi ngajar. Ya, makasih Bu. Ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, tadi ada iklan sebentar. Saya lanjutin lagi ya teman-teman ya. Untuk sementara sih seperti itu ya teman-teman ya. Saya coba mengidentifikasinya ya. Jadi kalau employee itu karena kalau memang pada prakteknya biasanya employee itu tidak ini ya teman-teman ya. Nanti mungkin ada levelingnya tapi biasanya tetap di data namanya employee. Apakah dia manager atau supervisor ataupun dia istilahnya atasan di top manajemen ya kita menyimpannya di dalam satu employee ya gitu tabelnya gitu. Nah, di sini mungkin ada di dalamnya ya seperti entitas pembantu ya dependensi tadi ya di mana dimungkinkan ya misalkan satu atasan gitu yang membawahi beberapa karyawan gitu ya. Kita coba seperti itu dulu ya, mencoba membacanya ya. Kemudian ini ya teman-teman ya. Maaf Ibu. Oh, tadi Mas semoga ini ya bisa menjawab ya. Kalau belum nanti coba ya saya cari referensinya ya. Kalau mungkin belum istilah menjawab secara optimal. Oke, Mas siapa tadi yang terakhir? Mohon maaf, Mas saya ya. Bu, Muhammad Diwa. Mas Diwa ya. Mas Muhammad Diwa, ada lagi yang ingin coba diidentifikasi atau sudah? Oh, udah kayaknya itu aja. Oke, silakan ya mencatatkan nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman kita sudah mencoba membahas ya, kita bahas bersama ya teman-teman ya. Ini tadi yang employee, kemudian ini nanti sementara seperti itu dulu ya teman-teman. Saya belum cross check juga ternyata ada identifying relationship ya. Ini cukup baru juga sih teman-teman. Di sayanya mungkin kali ya. Karena kalau di saya biasanya umumnya yang ini teman-teman, yang relationship biasa. Nah, kemudian ada weak entity ini juga saya baru mengenal nih teman-teman. Karena biasanya memang kita menggunakan entity yang biasa ya. Karena di sini mungkin untuk menggambarkan dependensi yang tidak bisa employee karena ada leveling sih memang kalau di dalam manajerial itu. Sedangkan kalau kita bicara basis data yang namanya direktur ataupun dia itu sebagai karyawan biasa
kita juga simpannya di dalam employee gitu, tabelnya gitu ya. Meskipun ada leveling itu ya. Mungkin kalau menurut saya cara saya mencoba mencari pendekatan terdekat adalah tingkatan itu sih yang membedakan. Makanya kenapa di sini kemungkinan ini ya. Jadi employee yang mungkin istilahnya seperti manajer, dia membawahi beberapa karyawan misalkan. Kemudian di sini ini ada juga ya, tadi sudah dijelaskan teman kita ya. Tadi satu employee bisa bekerja pada beberapa project ya tadi ya yang dikontrol oleh satu departemen. Nah, ini kebetulan ada beberapa atribut juga di dalamnya ya yang dijelaskan teman kita tadi ya. Project ini memiliki nama, number dan location. Di mana nanti mungkin ini yang dimaksudkan seperti itu tadi ya, key itu tapi tidak dispesifikasi ya teman-teman ya. Key-nya yang dimaksud key yang mana gitu ya, apakah primary ataupun foreign. Kemudian di sini di departemen di sini ya memiliki number of employee atau jumlah employee ya. Kemudian ada ini ya, manage. Nah, ini ada mengelola juga teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman nanti menggunakan ini ya relationship. Nah, ini relationship ini menggunakan ini kata kerja biasanya teman-teman. Nah, ini kebetulan ini kan pakai bahasa Inggris ya. Works for, manage, works on ya, control sini kalau bahasa Inggrisnya pakai verb ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia pakai kata kerja. Nah, ini kalau teman-teman menggambarkan ini apa namanya entity ya. Entity ini usahakan teman-teman menggunakan kata benda. Misalkan karyawan, departemen, project gitu ya. Kalau ini biasanya pakai me kalau pakai bahasa Indonesia. Misalkan mensupervisi, mengelola, manage ya, mengkontrol gitu ya. Tapi kalau misalkan langsung juga nggak apa-apa sih teman-teman, kontrol atau manage itu juga kadang-kadang saya temui juga ini ya, mereka langsung gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung kelola misalkan gitu, nggak pakai ada juga soalnya dulu ketika saya kuliah itu ada beberapa ini ya ketentuan yang meminta kalau misalkan harus pakai kalau bahasa Indonesia kan kalau verb itu pakai me ya gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau saya pribadi bebas sih teman-teman. Yang penting itu maksudnya kata kerja kan ya gitu. Nggak apa-apa. Kemudian ini ya works for ya di mana employee banyak employee ya bekerja di dalam satu departemen. Ini ya satu employee tadi ya di dalam satu departemen. Nah, gambarannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa melihat juga contoh-contoh lain ya, apakah itu nanti di dalam suatu lingkungan kampus ataupun biasanya kalau kampus ini ya teman-teman ya, kayak SIAKAD gitu ya, sistem informasi akademik. Kemudian biasanya itu teman-teman nanti melihat yang rumah sakit gitu-gitu ya. Biasanya banyak contoh-contoh di internet. Kemudian kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Takutnya nanti saya kelamaan. Ibu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silakan Mbak. Iya, ini kan kalau misalnya dari employee ke project itu kan work kan dia manajemen ya, Bu. Saya tahu kalau si relasinya itu bisa punya apa namanya relasinya bisa punya atribut kalau dia manajemen. Tapi apa bisa yang one to one itu juga punya di relasinya punya atribut, Bu? Oh ini ya, oh untuk ini ya bentuknya ya. Oke. Terima kasih ya untuk yang pertanyaannya. di ini Bu, yang employee Departemen manage-nya kan ini ya, one to yang one, start date, iya, start date one to one. Kalau sepengalaman saya Mbak ya, setahu saya selama pembelajaran, kayak tidak ada ini sih ketentuan ya di mana misalkan hubungan tertentu dibatasi untuk mana yang boleh ada ininya apa namanya atributnya atau tidak gitu ya. Nah ini terserah teman-teman sebenarnya nanti ketika menggambarkan teman-teman sesuai kebutuhan sebenarnya teman-teman. Kalau saya dulu ini teman-teman biasanya rata-rata yang transaksionalnya sih teman-teman. Transaksional itu seperti ini ya, manage itu kan transaksional ya. Nah itu kiranya di situ ada transaksional, teman-teman perlukan untuk memberikan atribut, silahkan. Karena kalau nanti biasanya kalau teman-teman pas ini teman-teman, nanti waktu implementasi itu jatuhnya ketika teman-teman bikin web programming ya, jadi bikin web itu kan kita nanti misalkan ada proses ya di dalamnya ya, fungsi ya. Nah, ketika berjalan itu kan biasanya ada ini teman-teman. Kalau di dalam nanti teman-teman pemrograman web, nanti biasanya ada penambahan ini teman-teman. Yang saya pelajari itu nanti ada timestamp. Nah, timestamp itu biasanya untuk mengelola ini penambahan, misalkan di situ ada proses ya.
kita di-assign ya, ditugaskan gitu ya. Ditugaskan ini ada start date. Kebetulan yang memberikan tugas ini itu siapa gitu ya. Biasanya kita kasih timestamp waktunya. Bisa juga ditambah siapa yang meng-assign ya, menugaskan itu. Atau yang memberikan kontrol itu. Nah, kontrol itu biasanya kalau kita bicara soal web ya, nanti ketika, karena kan teman-teman merancang ini, nanti akhirnya kan untuk ini ya, mendevelop suatu aplikasi. Nah, itu nanti waktu di develop aplikasi, biasanya ketika teman-teman melakukan proses itu, katakanlah misalkan manage, atau manage ini maksudnya daftar ya, misalkan ya, daftar waktu itu dapat penugasan, misalkan katakanlah lah, contohnya aja. Nah, ataupun teman-teman ini ya, kalau kuliah gitu ya, ambil mata kuliah. Nah, itu biar kita tahu ya pada saat itu misalkan yang meng-assign atau misalkan katakanlah assign itu melalui klik button. Nah, klik button itu siapa yang mengklik button, kemudian ini ya, apa namanya? Ininya tadi maaf timestamp-nya biar kita tahu teman-teman. Makanya di situ biasanya ada pula kalau memang diperlukan ya. Seperti ini saya contohkan kasusnya jika diperlukan. Hal ini nanti biasanya lebih kepada teman-teman komunikasi sama ini si usernya, si user dari pengguna sistem. Apakah kiranya teman-teman butuh nggak apa namanya si user itu nanti teman-teman tanyakan kira-kira butuh nggak sih kayak pencatatan ketika penugasan itu butuh nggak waktu penugasan itu dimulai kapan? Kemudian ini ada dimulai ya. Kemudian siapa yang mengassign dan waktu mengassignnya itu kapan? Nah itu di situ nanti ada fungsinya timestamp. Makanya kita tahu tuh, misalkan ya yang menugaskan, misalkan Mbak siapa ini tadi ya, nah, saya tugaskan gitu ya. Saya tahu. Nanti kita semua bisa tahu, kita bisa namanya ini teman-teman. Nanti kalau kita bicara di dalam suatu data ada log, mungkin teman-teman log hampir sama kayak logbook ya. Log ya. Log data itu gunanya untuk men-tracing teman-teman. Kita bisa tahu tuh siapa yang menugaskan. Nah, itu lewat seperti itu. Nah, gunanya nanti teman-teman bisa tambahin lagi tuh atribut namanya waktu ya, timestamp atau time gitu. Biasanya ada bisa juga ditambahkan. Tetapi dari pengalaman saya tidak ada ketentuan khusus ya teman-teman ya. Apakah di sini harus hubungannya one to many atau apapun. Jadi lebih kepada kita menyesuaikan dari tadi requirement dari user. Apakah dia butuh kiranya untuk pendataan itu atau tidak itu. Kalau tidak ya udah nggak usah kita nambah-nambah kebutuhan di resource itu aja sih. Biasanya sih seperti itu sih. Mungkin dalam implementasi ya gambarannya seperti itu sih Mbak. Semoga sih menjawab. Tapi nanti kalau mungkin ada preferensi lain, nggak apa-apa teman-teman. Kan namanya kita ilmu ya, nanti teman-teman bisa membaca dari referensi lain. Mungkin mereka punya reasoning tersendiri ya, alasan tersendiri gitu, nggak apa-apa sih gitu. Kalau saya biasanya seperti itu ya, dari contoh kasus seperti itu. Oke. Jadi nggak terbatas many to many doang ya, Bu? Ya, jadi nanti kita tanyakan dulu sih biasanya ke usernya ya, gimana gitu ya. Soalnya waktu itu memang waktu saya jujur ya, waktu pribadi belajar ERD teman-teman itu belum ada sih teman-teman kayak timestamp apa-apa gitu. Waktu ketika web programming, jadi dari rancangan kita bikin gitu ya. Habis itu kita coba tuh translate ke dalam apa basis data itu dicoba di ini tidak jarang ini ada ya salah satu ini ya semacam kayak asisten lab itu juga ngasih tahu ya waktu itu ini ya bisa ditambahkan tuh kalau misalkan kayak timestamp gitu. Jadi nanti fungsinya untuk semacam apa ya kayak log gitu ya untuk kita men-tracing gitu. Tapi misalkan itu enggak kan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi konsep di awal pun saya mengenalnya tidak ada ya, maksudnya tidak ada kelengkapan itu, tetapi ketika waktu diimplementasi ya, untuk membantu saja sih teman-teman gitu sifatnya gitu ya. Jadi bukan keharusan, tapi jika dibutuhkan bisa dilengkapi. Dan setahu saya juga tidak ada prasyarat ya, apakah harus man to many atau many to many atau one to many gitu ya, tidak ada prasyarat gitu. Oke, demikian. Terima kasih. Bisa, semoga menjawab ya Mbak ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa cari referensi juga nggak apa-apa. Misalkan ada yang lain nggak apa-apa teman-teman. Wajar lah keilmuan itu ini ya luas gitu ya. Jadi istilahnya tidak terbatas dari saya. Teman-teman mungkin bisa explore lebih banyak dari saya, malah bisa lebih tahu banyak dari saya. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, sebentar. Tadi sudah ya. Ini saya geser dulu. Di bagian kedua, untuk kaitannya dengan jenis entitas, kumpulan entitas, dan atribut, serta kunci ya. Di sini ini dijelaskan ya untuk tipe entitas. Ini entitas yaitu suatu benda. Nah ini ya teman-teman,
secara bahasa Indonesia tadi saya memberikan contoh itu objek ya. Nah ini ya bisa benda teman-teman, bisa juga orang gitu ya. Di dunia nyata objek ya ini dengan keberadaan yang independen ya. Seperti dicontohkan tadi kita dapat ada employee, ada departemen, ada project. Kebetulan ada week-nya tadi ya independen. Nah itu ada sedikit tambahan juga, nanti coba teman-teman bisa cek juga ya weak entity itu seperti apa ya, takutnya tadi saya salah, tapi kalau sepemahaman saya seperti itu, mungkin coba bisa dicek lagi ya nanti. Kemudian entitas ini dapat berupa objek dengan keberadaan fisik ya. Nah ini bisa orang, mobil, rumah, karyawan, departemen, tadi juga bisa ya teman-teman ya. Mungkin sistem ini juga bisa sih sebenarnya teman-teman. Jadi sistem kita masukkan itu bisa. Kemudian mungkin objek dengan keberadaan konseptual untuk perusahaan misalkan, kemudian pekerjaan, kursus universitas. Nah, kemudian setiap entitas memiliki atribut atau properti tertentu yang mendeskripsikannya ya. Ini atribut seperti yang dijelaskan teman-teman kita tadi ya. Contoh-contohnya ya, dari contoh di gambar tadi ada dan contoh dari teman kita tadi sudah disampaikan ya. Kemudian misalnya entitas employee di sini ya dapat dijelaskan dengan nama, usia, alamat, gaji. Nah, ini macam-macam, ini juga bisa, hal ini bisa disesuaikan dengan, kembali lagi teman-teman, saya bilang tadi, ketika teman-teman melakukan ini ya user requirement analysis. Nah, di situ sih teman-teman bisa kiranya menyesuaikan nanti si user atau mereka yang akan ini ya menggunakan sistem, kiranya butuh data apa saja sih yang akan disimpan. Nah, ini terserah dari mereka gitu. Boleh teman-teman mengajukan. Nah, kiranya bisa di cross check lagi dengan mereka. Nah, bisa juga teman-teman ada yang mungkin ketentu apa ya atribut tertentu yang mereka bisa tidak ada gitu ya. Jadi mungkin antara perusahaan satu, employee perusahaan satu sama employee perusahaan yang lain bisa beda, itu bisa teman-teman. Kebetulan misalkan teman-teman dapat project dari company satu, kemudian dapat project di company 2. Kebetulan teman-teman ingin menggunakan satu entitas employee dengan beberapa atribut di dalamnya yang sudah teridentifikasi. Nah, itu bisa di cross check lagi di company yang kedua, di perusahaan yang kedua. Apakah sama ataupun berbeda? Nah, ini kembali lagi seperti yang saya sampaikan. Cocokkan dulu ya sama usernya gitu. Kemudian entitas tertentu akan memiliki nilai untuk setiap atributnya. Nilai atribut yang menggambarkan masing-masing entitas menjadi bagian utama dari data yang disimpan di dalam database. Nah, ini dicontohkan E1 ya, entitas 1 dengan misalkan namanya John Smith, kemudian alamatnya bla 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 Texas, kemudian age usia ya, kemudian ada nomor telepon. Kemudian ini teman-teman, ini ada apa nih? Company ini mungkin ya, C-nya ya, tidak ada penjelasannya ya. Ini mungkin company ya, company 1, namanya Sunco Oil teman-teman. Headquarter-nya di Houston, kemudian presidennya siapa nih? John Smith misalkan seperti itu. Ini contohnya ya, sekalian dengan ini teman-teman, isiannya ya. Jadi tidak hanya sebatas atribut, tapi di sini termasuk sudah diberi contoh datanya. Bentar ya teman-teman, ketutupan ini. Jenis atribut. Nah, jenis atribut ini tidak habis dibagi disebut atribut sederhana. Nah, ini atomik ya. Nah, ini ada pula tadi ya yang disinggung teman kita. Ada atribut komposit nih teman-teman. Kita coba ulas ya. Atribut komposit ini dapat dibagi menjadi subbagian yang lebih kecil yang mewakili atribut yang lebih mendasar ya, dengan makna yang independen. Di sini dicontohkan ya. Misalkan ya employee. Nah, kebetulan employee memang kita bikin atribut komposit kaitannya dengan address ya. Atribut address ini kita pecah lagi ya. Jadi kalau kita lihat contoh di awal kan name ya, nama ya. Name itu ada first name, middle sama last ya. Nah, kalau di address ini kebetulan kalau di kita namanya dipecah ya, ada jalan, ada kecamatan, kelurahan dulu ya, kelurahan, kecamatan, habis itu nanti apa kabupaten ya, terus provinsi gitu ya. Misalkan ingin itu ya, kalau teman-teman bikin nanti ketika bikin ini teman-teman inputan di dalam web, nah itu teman-teman pengen tuh langsung dipisah aja gitu ya. Jadi nanti biar kelihatan nih provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan gitu ya. Kadang kan ada ya isian itu tidak hanya text field yang teman-teman bisa ngisi bebas, tapi teman-teman bisa tuh kadang-kadang sudah dipilih ya.
oh nanti dengan kita memilih provinsi ini, nanti kabupatennya sudah ini gitu. Nah itu nanti bisa diaplikasikan ketika teman-teman menggunakan ini ya, web atau mobile ya. Jadi isian itu ya, di dalam inputan itu sih biasanya. Kemudian atribut komposit dapat membentuk hierarki. Nah, ini contoh hierarki teman-teman di sini. Kita lihat ya, misalkan street address dibagi menjadi 3 atribut sederhana ya. Jadi kebetulan si alamat tadi ya, kita coba lihat ya, street address ada city, ada state, kota, ada zip, ada kode posnya. Jadi dia ingin mendata dipisah teman-teman. Nah, ini ya, untuk address-nya. Dipisah lagi ya, itu. Kemudian ada ini ya, street address masih dipisah lagi. Ada number, street, apartment number. Nah, lagi-lagi ya, mungkin hal yang bisa saya ulang lagi, bahwa hal ini nanti kita kembalikan sama requirement dari user. Apakah dia perlu terpisah atau cukup satu aja address sudah mewakili gitu ya, alamat sudah cukup. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari si user. Kemudian kita coba lanjut dulu. Cukup banyak teman-teman materinya. Saya pikir wah, pertama sudah banyak. Nah, ini ada single value versus multi value ya. Tadi sudah coba ini juga ya disinggung dari teman kita ya. Sebagian besar atribut ini memiliki nilai tunggal untuk entitas tertentu. Katakanlah atribut tersebut misalkan seperti usia ya. Usia ini kan sifatnya tunggal ya. Nilainya yaitu gitu. Nah, kemudian ada di dalam beberapa kasus ini memiliki ini ya sekumpulan nilai untuk entitas yang sama. Katakanlah warna ya untuk mobil. Misalkan teman-teman sedang membuat database produk mobil ya. Mobilnya di sana untuk warna memang ini ya berbeda ya. Kemudian perguruan tinggi seseorang. Nah, ini sebenarnya tergantung nanti situasional kondisi kasusnya ya, teman-teman. Nanti bisa menyesuaikan. Kemudian atribut multi value mungkin memiliki batas bawah dan atas untuk membatasi jumlah ya nilai yang diizinkan untuk setiap individu ya. Misalkan atribut warna dari sebuah mobil mungkin dibatasi ya, memiliki antara 1 dan 2 nilai. Nah, ini sesuai ketentuan dari ini ya teman-teman ya, requirement tadi ya dari user, apakah ada ketentuan gitu ya. Biasanya kalau perusahaan biasanya punya ya mungkin rules tersendiri ya gitu. Kemudian nah ada yang mungkin memang hanya maksimal 2 gitu ya. Hal-hal ini biasanya nanti kita kembalikan lagi kepada tadi ya, usernya seperti apa gitu ya. Kok nggak turun. Store versus derived atribut ya. Di dalam beberapa kasus, 2 atau lebih nilai atribut terkait, misalkan kita sebut usia ya, age ya, birth of date seseorang ya. Nah ini ya, ini ya, 2 atau lebih nilai atribut yang terkait ya. Jadi misalkan teman-teman, ini kan sebenarnya bisa langsung ya teman-teman ya, yang disimpan ya. Misalkan teman-teman di sana nanti nanya tuh, usianya berapa gitu ya. Usianya berapa langsung diinput. Ataukah nanti derived atribut. Jadi teman-teman cuman memberikan ini teman-teman. Biasanya mungkin kalau saya pribadi menilainya lebih enak dengan contoh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat form ya, form isian itu kan ini ya, terutama yang elektronik ya, digital form ya teman-teman ya. Nah, digital form itu tidak jarang teman-teman kan diminta mengisi usia itu by default teman-teman langsung nulis ya usia sekian gitu ya. Kalau teman-teman memberikan data yang di situ kebetulan dia hanya mintanya tanggal lahir. Nah, nanti dari tanggal lahir itu kan turunan ya teman-teman ya. Kita input tanggal lahir dari sistem misalkan sudah otomatis nanti derived atributnya misalkan keluar tuh usia ya. Dapat tuh umurnya berapa gitu ya. Nah, ini di sini ya. Untuk entitas orang tertentu nilai age dapat ditentukan dari ini ya, tanggal hari ini dan nilai birth date. Nah, ini. Jadi teman-teman di situ minta kasih tanggal lahir aja. Nanti otomatis tidak jarang kalau mungkin saya sering melihat ini di ini teman-teman. Kalau teman-teman periksa ke dokter itu misalkan menggunakan sistem digital ya di rumah sakitnya, itu teman-teman biasanya hanya memberikan tanggal lahir ya. Di sana nanti sudah muncul misalkan si A atau si B dengan usia sekian. Nah, biasanya cuma input tanggal lahir saja gitu. Ini contoh derived-nya ya. Atribut age disebut atribut turunan ya. Dikatakan turunan dari pengolahan. Karena kita tahu ya tadi ya, inputan awalnya tanggal lahir dulu ya. Nah, gitu.
Kemudian beberapa nilai atribut dapat diturunkan dari entitas terkait. Misalkan contohnya number of employees ya, dari entitas departemen. Number of employees ya, jadi jumlah karyawan ya teman-teman ya, jumlah karyawan dari entitas departemen ya. Jadi dapat diturunkan dengan menghitung jumlah karyawan yang terkait dengan bekerja di dalam satu departemen. Nah, jumlahnya berapa? Nanti tinggal dihitung aja teman-teman. Employee, katakanlah employee misalkan dengan di situ kan ada mungkin ya departemennya yang dia berkode, misalkan departemen apa yang HR misalkan atau SDM itu ada berapa orang gitu ya. Nanti kita bisa hitung tuh number of employee-nya. Kemudian key attribute ya. Di sini nah di apa namanya? Di contoh tadi ya untuk key attribute ya, tipe entitas, setiap entitas itu memiliki nilai atribut kunci. Nah, ini ya kunci. Nah, di sini untuk contoh tadi, employee ini punya SSN ya. Saya nggak tahu, SSN itu apa teman-teman singkatannya. Serial apa? Saya nggak hafal ya. Biasanya sih ID gitu ya biasanya. Identifiernya biasanya rata-rata ID. Saya mungkin nggak hafal ya. SSN-nya mungkin bisa dicari ya. Kalau employee saya apa ya? Saya kurang tahu. Kalau kita di bahasa Indonesia biasanya NIP teman-teman, nomor induk pegawai. Atau NIK, nomor induk karyawan. Kalau SSN kalau di bahasa Inggrisnya apa sih? SSN Ada itu Bu, mungkin. Social Security Number. Ah, tuh Social Security Number. Kalau di luar berarti itu kayak KTP gitu ya, bukan? KTP ya? Apa sih kayak maksudnya? Kayak mungkin ini ya rules-nya di luar seperti itu ya teman-teman ya. Nah, Social Security Number nanti teman-teman bisa explore lagi juga ya. Mungkin teman-teman bisa tahu lebih banyak dibandingkan saya. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Kemudian ada null value juga. Ini juga hanya mereview ya, teman-teman pasti sudah paham juga ya. Kaitannya dengan null value, kita hanya mereview saja. Untuk null value di dalam beberapa kasus, entitas tertentu mungkin tidak memiliki nilai yang berlaku untuk suatu atribut. Nah, katakanlah nilainya by default sudah null, misalkan ya. Itu boleh null, maaf. By default boleh null maksudnya. Kasus pertama muncul ketika diketahui bahwa nilai atribut ada tetapi hilang. Misalnya, jika atribut tinggi seseorang terdaftar sebagai nul. Nah, misalkan di sistem rumah sakit tuh teman-teman, tidak jarang itu ada juga teman-teman di dalam ini ya data dari si pasien itu bisa juga teman-teman mungkin kebetulan tinggi karena tidak terlalu signifikan ya saat ini, mungkin tinggi boleh kosong gitu. Jadi tidak ada. Kalau sekarang itu kalau setahu saya malah ini teman-teman, kalau rumah sakit itu diminta suhu. Suhu itu biasanya selalu ada di dalam inputan ketika kita periksa gitu ya. Suhunya berapa gitu. Berat badan, tinggi badan ada, tapi biasanya berat badan sih. Kalau tinggi kayaknya tidak terlalu ini ya. Saya juga kurang tahu, tapi hanya dari pengalaman aja sih teman-teman. Biasanya kayak gitu juga sih teman-teman, nanti bisa mengkaitkan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa melihat dari contoh-contoh real gitu ya. Jadi itu memudahkan kita ya untuk memahami apa konseptual ini. Jadi nggak terlalu abstrak gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh menghubungkan ya, misalkan ketika teman-teman sedang apa namanya konsultasi ke dokter, nah itu ya mungkin hal-hal apa data dan itu bisa juga teman-teman gunakan sebagai bahan pembelajaran. Kemudian kita lanjut nih ya. Kasus kedua muncul ketika tidak diketahui apakah nilai atribut ada, misalkan atribut home phone seseorang. Nah ini home phone berhubung sekarang ini ya teman-teman ya, kita nge-hype-nya udah pakainya handphone ya, atau mungkin WhatsApp number ya. Jadi kadang kalau dulu ketika mungkin saya aja masih kecil ya, teman-teman apa udah lahir ya. Jadi ini ya, saya masih kecil itu ini teman-teman, telepon rumah itu memang ini ya, sangat apa ya, common ya, masih umum gitu ya. Karena waktu itu handphone itu sesuatu hal yang sangat apa ya, tidak apa ya, cukup jarang ya. Jarang orang yang memiliki gitu sih waktu itu ya. Jadi saya SD tuh masih ada yang itu teman-teman. Kalau mungkin tahu ya sedikit cerita aja biar intermezzo biar nggak bosan. Itu loh Nokia yang gendut yang gede banget itu ya. Yang itu masih kayak gitu sih. Itu jadi jarang-jarang orang-orang masih umumnya pakai home phone. Nah, mungkin kalau sekarang teman-teman kan sudah memakai ini ya telepon seluler ya, mobile phone gitu ya. Atau jadi istilahnya handphone ya. Jadi bukan telepon rumah lagi. Jadi ini boleh nol misalkan kayak gitu. Nah, ini ada kompleks atribut juga, teman-teman. Ini sesuai namanya ya, kompleks. Komponen dari atribut komposit antara tanda kurung ya, dan memisahkan komponen dengan koma, dan dengan menampilkan atribut multinilai.
antara kurung kulawal. Nah, ini agak sedikit ya, nggak cuman sedikit ya teman-teman ya. Kita melihatnya aja kompleks nih teman-teman. Ini gimana nih bentuknya aja kayak ruwet ya. Ini ya, ada address phone. Nah, address phone. Nah, ini sebenarnya karena komponennya gabungan ya tadi ya, ada atribut komposit juga ya. Jadi ada penggabungan beberapa ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan hal ini belum terlalu familiar, kita gunakan yang common saja gitu. Jadi misalkan kita mesti menggunakan by default ya, address aja gitu ya. Jadi nggak usah yang sampai divided gitu ya. Kalau enggak teman-teman bikin aja sendiri address di mana di sana dipisah ya pakai kolom gitu ya. Street address, number, kemudian misalkan tadi kalau di kita apa namanya? Kelurahan, kecamatan, provinsi. Nah, itu dipisah-pisah kolom aja sih teman-teman kalau untuk memudahkan ya. Nanti kalau misalkan di dalam tabel. Ini hanya ini ya, mungkin cara menggambarkan ya kalau menuliskannya seperti ini sih teman-teman. Untuk address dengan ini ya statusnya atribut komposit, ini penggambarannya seperti ini sih teman-teman ya. Bentuknya agak sedikit ribet ya, pakai kurung-kurung lagi sih, dikurung-kurung lagi nih. Nah, ini ya. Tapi kalau menurut saya lebih mudah seperti itu teman-teman. Jadi di cover di dalam satu tabel, teman-teman pecah aja di dalam kolom-kolomnya sih. Untuk jalan ya, streetnya, number misalkan, nah gitu ya, nomor gitu ya. Jadi memudahkan kita gitu. Kemudian kita lanjut ada entity ya. Entity, tipe entitas mendefinisikan kumpulan atau set entitas yang memiliki atribut sama. Nah, setiap tipe entitas di dalam database dijelaskan dengan nama dan atributnya ya, teman-teman ya. Di sini entity type name, di sini ada employee, ada company seperti contoh tadi ya. Nah, ini ada name, age sama salary ya, atributnya ya. Kemudian company punya name, punya headquarter sama presiden. Nah, ini entity set kebetulan di sini ada ini ya, teman-teman ya. Perinciannya ya untuk ini. Berarti di sini ada berapa nih? Ada employee 1, ada employee 2, ada employee 3 dengan masing-masing data sebagai berikut ya. Nah, ini ya datanya di bawahnya ya pasnya ya. Nah, ini kebetulan kemudian si company ya. Company ini ada 2 company. 2 company ya dengan datanya ini ya. Ada yang company 1, ada yang company 2. Nah, ini kita nanti ini kayak di ini ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu, kalau nggak salah saya ngelihatnya ada yang digambarin kayak kalau di matematika itu loh teman-teman dihubungin. Tapi nggak tahu mungkin di akhir nanti. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada notasi entity type, entity set, keys, dan value set ya. Nah, di sini tipe entitas ya. Di dalam merepresentasikan IR diagram ya. Diagram IR ya. Atau IRD. Nah, ini ya persegi panjang tadi car ya. Car. Ini berarti ini ya teman-teman ya. Ini berarti bagaimana? Ada yang mau membantu saya membaca ini? Membaca ini boleh deh. Biar nggak bosen saya mulu ya. Ngebosenin ya. Silakan ada yang mau membantu saya untuk menjelaskan terkait dengan notasi entity type sini. Boleh nih, nggak apa-apa. Dari gambar ini, kemudian dari ini ya. Penjelasan ini silakan. Tadi yang belum boleh tuh. Atau yang sudah mau lagi juga boleh. Kalau sepi nggak ada yang cobain. Boleh. Silakan. Ada yang mau mencoba? Jelaskan aja nggak apa-apa. Sepahamnya teman-teman aja nggak apa-apa. Silakan. Baca aja nggak apa-apa. Kalau baca pun boleh-boleh. Santai saja. Ada yang ingin mencoba? Selain teman-teman yang sudah. Prioritas ke teman-teman yang belum dulu ya. Yang belum silakan. Saya mau Dari coba deh, berapa Bu. nih? Ya, silakan Mbak. Nah, biar nggak Ya, bosan, biar nggak ngantuk siang-siang. Ini ada Silakan. entitas car kan, Mhm. punya beberapa atribut. Di Mhm. sini ada 2 key, foreign key Ada 2 key ya. foreign key sama primary key. Terus Iya. di registration ini dia memiliki atribut komposit yaitu state sama number. Di entitas lainnya itu ada year, model, sama make. Dan di sini itu ada multi value attribute yaitu color.
warnanya ada banyak. Ya. Ada banyak. Nah, ini teman-teman penjelasannya. Mbak siapa? Maaf. Yul Mbak Farisa, siapa? Bu. Yul Mbak Farisa. Zulfa Riza. Oh, Mbak Zulfa ya. Terima kasih ya untuk penjelasannya ya. Silakan ya mencatatkan nama dan NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih ya. Nah, ini ya teman-teman. Kadang-kadang kayak gitu ya. Saya minta teman-teman dari gambar apa yang dapat teman-teman pahami biar nggak bosen. Kalau saya mulu kayak ngebosenin deh. Males banget kalau saya mulu, ntar teman-teman pasti males kalau saya mulu. Jadi biar dengar suara merdu dari teman-teman yang lain. Nah, ini contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini seperti yang dijelaskan rekan kita Mbak Yulfa tadi ya. Di sini ada ini ya, entitas car ya, dengan tadi ya ada key-nya ada dua ya, ada yang foreign dan juga yang primary. Nah, di mana tadi ya ada ini ya, ada dua ya di sini ya. Ada dua composite tadi ya, kemudian ada multi value juga. Nah, ini nanti kalau teman-teman membuat gambar ini tinggal disesuaikan saja gitu. Boleh sebenarnya teman-teman melihat referensi itu bisa kok teman-teman, banyak ya yang ada di internet, misalkan gambar ya, nanti misalkan teman-teman disuruh membuat gambaran bisa yang umum ya, yang umum dari saya kuliah sampai sekarang bahkan biasanya sering pakai tuh ini teman-teman. Kalau di kita namanya SIAKAD. Kalau saya dulu namanya SIA, teman-teman, Sistem Informasi Akademik. Itu yang paling umum sekali. Itu sering lagi keluar mulu. Terus ini rumah sakit, teman-teman. Itu sering banget itu keluar. Itu sering. Kalau company ini baru ini ya, saya melihat jarang-jarang sih. Ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, nanti teman-teman dari berbagai macam ini bisa dilihat tuh modelnya. Nanti kalau teman-teman membuat, boleh tuh kalau misalkan ada contoh, boleh dicontoh. Kalau misalkan tidak ada ketentuan khusus ya dari soal gitu ya, itu boleh tuh buat referensi misalkan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin tuh mengcombine itu juga nggak apa-apa gitu. Misalkan ngelihat dari beberapa sumber, teman-teman tuh ingin memberikan suatu kelengkapan yang lebih misalkan gitu, boleh nggak apa-apa gitu. Jadi ini ya teman-teman bisa mengeksplor banyak ya untuk menggambarkan ini ya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat dari contoh-contoh gitu ya. Nah, ini di sini di card juga masih ya. Di saya ketutupan ini ya. Oke, di sini ya notasi tadi ya masih lanjutan ya tadi ya. Nah, ini tadi ya hanya pembahasan lebih lanjut aja ya tadi ya. Key itu unik ya, secara umum sama ya, teman-teman ya. Jadi ini penggambarannya seperti ini. Nanti teman-teman kalau menggambarkan boleh tuh mencari referensi dulu. Nah, itu bisa tuh. Nah, tapi kembali lagi ya, kayak minta teman-teman nanti dicek lagi. Kalau misalkan melihat dari internet, tidak jarang kan orang biasanya, oh ya udah gambarin IRD udah digambar gitu. Kan kita nggak tahu. Misalkan kebutuhannya seperti apa, misalkan di situ ada ketentuan, misalkan di soal, nah itu bisa dicek lagi gitu, ketentuan soalnya seperti apa. Kalau nggak ada, bisa sesuai preferensi teman-teman itu juga boleh. Nah, di sini ada ini ya teman-teman ya, ada dua nih, departemen sama project ya. Nah, ini boleh nih, ada yang mau menjelaskan untuk yang ini biar nggak bosan? Ada yang mau menjelaskan untuk yang ini? Ini seperti hampir sama seperti tadi ya teman-teman ya. Cuman di sini apa nih? Ada manager start date, ada controlling department. Nah, di sini tipe entitas departemen dengan atribut name, nih ya, name, number, location, manager start date, mana lokasi adalah salah satu atribut multi value ya. Ini location ya, departemennya. Oh, departemennya bisa punya banyak lokasi, teman-teman. Misalkan maaf, misalkan dia perusahaannya cukup besar ya, teman-teman ya. Jadi istilahnya departemen tertentu tidak cukup hanya di satu lokasi, misalkan ya itu ya. Jadi kasusnya dia bisa multi value, punya banyak lokasi ya, berada di banyak lokasi. Kita dapat menentukan bahwa nilai dan nomor adalah atribut kunci terpisah karena masing-masing ditentukan menjadi unik ya. Ini ya, ada numbernya ya teman-teman ya, nama ini. Kemudian project, tipe entitas dengan atribut name, number, location, dan controlling department. Baik nama dan nomor adalah atribut kunci yang terpisah ya. Ini juga terpisah ya, seperti tadi ya mungkin ya teman-teman ya. Kalau ada penspesifikasian yang primary sama yang foreign. Nah, kemudian kita coba lanjut nih. Sudah ini teman-teman berkembang menjadi banyak. Di sini mungkin
Ada yang ingin mencoba juga yang ini? Nggak apa-apa teman-teman. Saya juga ngelihatnya, waduh, ini juga ya. Kayak gini juga agak pusing juga. Ngelihatnya, ya, jadi bisa beranak banyak nih teman-teman nih. Kita lihat ya, sebuah entitas tipe employee dengan atribut ya, ada name, SSN, sex, address, salary, birthday, departemen, dan supervisor. Jadi yang ini ya teman-teman ya, ping, 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 ini ya, yang ada di sini. Kemudian, baik nama dan alamat mungkin merupakan atribut gabungan. Nah ini ya, nama, mana sih nama ya, dan juga alamat ya. Namun tidak ditentukan di dalam persyaratan. Kita harus menanyakan kembali ke pengguna. Nah ini teman-teman, poin utamanya di sini sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin rancangan model desainnya ya, model ERD, silahkan nanti dikonsult lagi ke si usernya gitu ya, ke penggunanya ya, untuk melihat, untuk merujuk kiranya misalkan model yang telah kita kembangkan itu sudah sesuai belum dengan situasi dan kondisi dari perusahaan misalkan atau organisasi yang tadi misalkan yang akan kita bantu kembangkan sistemnya ya gitu. Nah ini kebetulan misalkan kalau di luar negeri memang ada ya mungkin ya penspesifikasian dengan first name, middle, dan last name. Nah kalau di Indonesia kan biasanya namanya ya sudah ya nama saja ya gitu. Nah ini juga perlu penyesuaian. Nah nanti teman-teman bekerja di ini ya apa company yang multinasional gitu ya, company-company yang internasional. Nah nanti silahkan disesuaikan juga ya. Maksudnya kalau kita biasanya di Indonesia misalkan hanya nama saja, nah nanti silahkan kalau teman-teman apa namanya bekerja di perusahaan internasional misalkan ada requirement khusus, nah nanti teman-teman menyesuaikan. Kemudian di dalam contoh kami nama dimodelkan sebagai atribut komposit. Nama ya ini ya teman-teman ya tadi ya komposit gabungan ya bahasa ininya ya bahasa lainnya. Sedangkan alamat tidak setelah dikonsultasikan dengan pengguna ini ya, setelah berkonsultasi dengan pengguna alamatnya ternyata tidak teman-teman. Tidak ada pemecahan tadi ya, ada street number, kemudian apa lagi tadi? Provinsi mungkin ya, saya agak lupa ada zip code gitu-gitu segala ya. Jadi, nah itu biasanya kita kembali lagi seperti yang saya sampaikan. Silakan di cross check lagi, dicocokkan lagi dengan kebutuhan dari si user. Kembali lagi itu tadi ya di dalam apa ini ya requirement analysis. Kemudian di sini ada entitas dependent ya dengan atribut employee, dependent name, sex, birth date, dan relationship kepada employee ya. Kemudian persyaratan lain. Bu. Oh ya, gimana Mas? Pada entitas employee itu ada atribut works on. Nah di atribut works on itu simbolnya itu atribut multi value. Tetapi iya multi value ya itu bercabang juga. Iya kita ada lihat project ini dan house. Berarti itu multi value dan composite ya, Bu? Iya, multi value dan komposit. Oh iya. Kalau kita ini ada ya keterangan ini. Atribut komposit multi value employee yang disebut box on ya dengan komponen sederhana proyek dan jam ya. Jadi nanti kalau teman-teman gambar kan ini katakanlah ini ya teman-teman ya. Ini adalah tabel ya. Tabelnya kan employee ya. Nanti kalau kita bentuk di dalam diagram ya atau RDBMS ya nanti kan tabel ini jadi tabel kan dengan judulnya employee. Nah, nanti berarti kan ini ya. Ada ininya ya teman-teman ya. Ada apa namanya masing-masing ini ya apa kolom ya, kolomnya kan ada ini ya nama kemudian nah ini ya untuk multi kalau di dalam kalau lebih enaknya sih sebenarnya ini ya teman-teman ya nanti dipecah lagi di dalam ini ya kalau apa visualisasinya biasanya kan ini nanti jadi kolom kemudian kalau ini works on kan berarti ada project ada hours ya kalau dalam tabelnya itu nanti agak ribet juga sih sebenarnya. Kalau bisa nanti dipecah sendiri juga nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau waktu nanti misalkan ya nanti mau dikodekan gitu ya, akhirnya dipisah kita bikin sendiri gitu ya, works on ya gitu ya dengan project sama kolomnya namanya project sama hours gitu nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi nanti pecahannya ya gitu ya nanti kita hubungin sih, nggak apa-apa sih teman-teman kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bikin kolom ya gitu. Kalau misalkan itu nanti ketika setelah digambarin ya di dalam tabel ya karena memang sih kalau bentuk ini kan kalau mungkin basic aja ya dulu ya. Basic dulu kita pakainya yang ini saja ya satu saja ya apa namanya penamaannya yang
single ya. Kalau composite itu emang kalau misalkan penggambar, kalau saya pribadi mungkin dari pengalaman ya teman-teman, composite itu ketika misalkan ya tadi ya saya bilang kita translate ke sistem gitu ya, kita bikin aplikasi. Nah, itu lebih enak sih kita pisah teman-teman kalau saya dulu belajarnya. Jadi kita pisah, jadi dia bikin tabel sendiri, nah dengan kolom project dan hours gitu. Nah itu, tapi coba deh saya ini lagi ya nanti kalau misalkan, nanti coba teman-teman juga bisa mengeksplor lagi ya, ketika memvisualisasi dari suatu atribut composite ya, di dalam satu tabel itu lebih apa ya istilahnya, lebih bisa katakan efisien atau mungkin lebih enaknya itu seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa explore atau mungkin sambil searching juga boleh. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau di saya biasanya gitu. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada ini ya. Nah kalau di saya dulu gitu teman-teman. Jadi misalkan katakanlah ada composite. Ada posisi yang nggak enak ya ketika harus nyimpennya di dalam ini ya. Tabelnya di ini ya DBMS-nya itu ya agak daripada ribet lah gitu. Bahasanya itu kita bikin sendiri ya. Jadi tabel dengan di situ ada kolomnya sih gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi ya nanti di internet atau mungkin nanti saya juga ngecek juga, kita sama-sama nanti cek cari terkait dengan penggambaran composite value ini ya ketika nanti misalkan digambarkan di tabel. Tapi nggak apa-apa sih untuk apa namanya di materi ini untuk pertemuan pertama teman-teman kan masih belajarnya kita pakai IRD-nya. Jadi bukan harus lari ke tabelnya nanti gimana, itu nanti urusan nanti ya. Nanti aja nggak apa-apa juga nggak apa-apa. Kalau mau dicari juga nggak apa-apa nih teman-teman. Jadi kita nambah apa pengetahuan ya ketika itu nanti akan ditranslate seperti apa. Itu kan nanti ke depannya. Kita fokus ke gambar IR-nya dulu aja, entity relationship diagramnya dulu gitu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi works on ini bisa punya ini ya teman-teman ya. Satu employee bisa kerja di mana-mana ya. Katakanlah gini teman-teman nanti tuh kalau misalkan di ini ya, works on itu saya bilang tadi makanya saya bilang jadi tabel sendiri karena works on itu kita bisa kasih ID sendiri. Katakanlah dia works on di Jakarta, works on di mungkin Surabaya, di Bandung. Nah, itu kita kasih kode sendiri tuh. Enak kan? Jadi lebih gampang gitu. Dengan misalkan di belakangnya kita tambah project hours. Kalau dalam tabel sih maksud saya gitu. Nantinya. Itu sih. Tapi nggak apa-apa, itunya nanti aja nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ke IR-nya dulu aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman ingin cari lebih lanjut, mungkin bisa ya nanti dieksplor. Kalau di saya, setahu saya lebih enak dibikin berdiri sendiri sih teman-teman nanti waktu apa dibuat ini ya diimplement gitu katakanlah gitu ya. Seperti itu sih Mas mungkin ya sedikit sharing saya terkait dengan atribut komposit yang multi value ini ya works on ini ya misalkan nanti kalau kita bikin ya dalam aplikasi. Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi kita bisa sedikit bahas. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau kita lanjut dulu? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut dulu ya. Ini atau dapat direpresentasikan dengan atribut komposit ya proyek ini ya multi nilai dari proyek. Nah ini yang disebut pekerja dengan komponen sederhana, karyawan dan jam. Ini dia bikin sendiri teman-teman. Namanya project ya. Nah, ini ya works on. Ini bisa juga project ya. Dengan ini ya pekerja sama karyawan. Nah, ini bisa juga sih sebenarnya relationship ini nanti kita sesuaikan aja sih sebenarnya kebutuhannya gimana gitu. Nanti waktu misalkan ya katakanlah karena waktu itu gini teman-teman kadang-kadang tidak jarang ya. Waktu kita udah merancang model gitu. Waktu dibikin implement gitu ya. Kayak tidak jarang mungkin agak sedikit back and forth ya balik gitu ya. Mungkin dirasa kurang pas gitu ya kita sesuaiin aja modelnya gitu ya. Nggak apa-apa kan itu rancangan ya model itu membantu kita dalam mengimplementasikan. Ternyata ketika diimplement kurang sesuai misalkan teman-teman ingin perbaikan ya diperbaiki gitu. Oke kita lanjut ya bagian ketiga. Jenis hubungan, himpunan hubungan, peran dan batasan struktural. Di sini yang tadi ya. Bentar. Di saya ketutupan lagi. Nih. Relationship type ya teman-teman ya. Nah ini yang tadi ya gambar kita tadi ya. Kemudian di sini di dalam relationship type desain awal dari ARD biasanya tidak lengkap. Nah ini teman-teman biasanya kita emang by default ya sebisanya kita aja dulu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita coba nanti kan kita istilahnya kita masih belajar ARD-nya dulu.
Jadi nanti urusan nanti implement nanti aja. Jadi jangan terlalu dipikir dibebankan ke situ. Implementnya nanti aja. Itu implement kan nanti untuk cross check. Nah, yang penting teman-teman mencoba yang kalau saya pribadi di dalam apa namanya topik ini mungkin rekan-rekan mencoba mengenali dulu bagi yang belum familiar ya dengan simbol-simbolnya. Kalau sudah ya nggak apa-apa. Nanti kan bisa melihat ya jenis contoh-contoh penggambaran ERD seperti itu. Kalau teman-teman melihat di internet tidak jarang biasanya bentuknya agak beda-beda juga sih. Itu tergantung toolsnya juga sih teman-teman. Teman-teman pakai apa gitu ya. Nah, mungkin nanti pas praktikum ya kayaknya ya. Nanti kita menggambar ya. Saya kan belum melihat ininya sih. Apa RPS-nya coba saya ini ya. Besok kalau kita bahas pas di praktikum ya. Karena toolsnya cukup banyak teman-teman dari mulai yang free sampai berbayar ya. Jadi tidak jarang bentuknya simbol itu kadang bisa beda. Jadi eh sometimes kadang-kadang yang nggak familiar dikiranya itu bukan bentuk itu gitu. Bentuknya emang kadang-kadang agak aneh menurut saya juga. Tapi memang mungkin dari tools itu cara menggambarkan entitas seperti itu gitu. Tapi tidak jauh berbeda secara umum seperti ini juga. Ya, kemudian beberapa aspek di dalam persyaratan akan direpresentasikan sebagai model relasi. Nah, ini relasi pada dasarnya IR ya, karena entity relationship namanya. Memiliki 3 konsep utama, entitas tadi ya, atribut dan relasi. Nah, ini komponen utamanya sebenarnya 3 ini saja, teman-teman. Kaitannya ada composite, kemudian ada penambahan tadi ya, multi value dan sebagainya. Ini ada penambahan saja ya. Kemudian nanti biasanya ada relationship-nya sih, biasanya yang membantu juga. Nah, ini relasinya ini yang membantu ya. Nah, atribut ini biasa yang bebas ya. Nah, ini ya ada 2 garis, 1 garis ini juga. Ini tambahan menurut saya tidak umum ya. Ini basicnya ini aja teman-teman. Teman-teman pegang 3 ini dimanapun selalu sama. Entitas, atribut, dan relasi. Nah, kemudian sebuah relasi dapat menghubungkan 2 atau lebih entitas yang berbeda dengan makna tertentu. Misalkan employee ya, John Smith bekerja di project product X, kemudian employee Franklin mengelola departemen penelitian. Nah, ini ya satu relasi ini ya menghubungkan ini ya kondisinya bisa ini ya teman-teman ya. Control project ya, works on. Jadi panahnya nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja sih. Kayak bikin cerita sih sebenarnya teman-teman ya. Employee, ya, departemen mengelola employee. Employee bekerja di departemen seperti itu. Jadi kayak teman-teman bikin cerita. Dari gambar itu pastikan bisa membentuk cerita lah teman-teman seperti itu. Seperti yang tadi dibahas teman-teman kita. Jadi banyak project itu dikontrol oleh satu departemen. Nah, itu ya bisa dibaca lagi gitu. Baik kanan ke kiri gitu. Seperti itu untuk IR dulu. Nggak apa-apa, teman-teman. Nanti kita apa sambil belajar dengan banyak contoh nanti teman-teman bisa ini sih mulai familiar. Kemudian kebetulan lagi azan juga di saya tadi. Azan dulu. Kita tadi nanti sampai jam berapa ya? 12 ini ya kalau nggak salah ya. 12.30 ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kita dengerin azan dulu ya, sebentar ya. Sebentar saya iniin dulu ya. Lihat masih berapa takutnya sayanya kurang banyak. Oh ini masih separuh 49. Masih lumayan banyak teman-teman. Saya kurang tahu ini masih boleh dilanjut itu enggak ya? Nanti kita masih sampai 12.30. Kita nunggu azan dulu ya. Biar selesai nanti baru kita lanjut.
Saya kira sudah ya. Azannya kita lanjut dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ya saya lanjutkan lagi sebentar. Nah, untuk hubungan di sini, ini mungkin merefresh kembali ya. Teman-teman waktu sekolah biasanya belajar ini ya, matematik yang ada diagram, apa namanya, diagram Venn ya kalau nggak salah ya. Namanya ya. Himpunan Ya kan, diagram Venn ya. Jadi sedikit kita coba menggambarkan ya gambarannya ya. Kalau misalkan kita coba visualisasikan di dalam diagram Venn. Nah, ini teman-teman. Kalau si employee, ada yang mungkin mau menjelaskan selain saya biar nggak bosen? Ada lagi yang ingin mencoba? Ada? Tidak ada? Oke, dilanjut dulu ya. Oke. Nah, ini ya employee. Employee di sini berarti dia ini ya. Employee di sini bisa ini ya bekerja pada ini ya teman-teman ya. Memiliki relasi banyak ini ya. Sebenarnya satu employee bisa bekerja di beberapa departemen juga. Ini some instance in the works for relationship set which represent a relationship type works for between employee and department. Nah, di sini ya ada works for ya di tengah-tengahnya ya. Jadi satu employee ini bisa juga ya karena di sini kita runtut ya, misalnya employee 1 nih ya. Nah, ini bisa di departemen 1. Employee 2 dia bekerja di departemen 2. Kemudian, nah ini merefer ke 1 ya. Maaf, kebalik tadi salah. Jadi bukan ke banyak departemen, tapi kita merujuk kepada satu departemen ya. Jadi di sini kan one ya, maaf. Nah ini ralat, saya salah ngomong nih. Jadi di sini many ya. Many-nya yang N-nya ini employee-nya, teman-teman departemennya 1. Jadi untuk satu employee I1 ya. Nah ini kan kita urutin aja garisnya. Nah ini ya, 1 departemen, I2 gitu ya. Nah I3 gitu ya. Nah ini ya, biasanya sih merujuk gitu ya. Satu employee itu pasti biasanya merujuk ke satu departemen. Katakanlah saya. Kebetulan saya bekerja di FIK yang utamanya teman-teman primary. Tapi bisa juga teman-teman, saya juga kebetulan untuk semester ini mengajar juga di FEB. Nah, hal itu kembali lagi teman-teman. Tapi ini contohnya yang ini ya, many to one ya maksud saya. Many to one ini posisinya ininya many, banyak employee di satu departemen. Kalau di saya, misalkan saya mengajar di yang lain, berarti saya juga bisa ke beberapa departemen kan gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya hal itu kembali lagi kepada kondisi situasi kasusnya gitu ya. Jadi hanya contoh saja. Kita geser di sini hubungan ini ya teman-teman ya. MN ya, works on. Ini juga agak sedikit beda ya. Karena ini ya kalau saya setahu saya ini udah many ya. M-nya ini apa sih singkatannya ya kalau di ini ya. Kayaknya enggak ini ya. Kalau bisa salah satu ya kalau many ya. Di sini kita coba lihat dulu gambarnya ya. Misalkan ya di sini ya. Employee ya, di sini 1 ya, kita bisa ke satu project. Employee 2 nih teman-teman, kita bisa runtut ke project 1. Oh, dia juga bisa bekerja di project 4. Berarti dia bisa satu satu employee ini bisa memiliki beberapa project ya. Jadi projectnya bisa banyak. Nah, dengan misalkan kita lihat lagi balik ya. Misalkan project 1 ini bisa ini ya. Ini ya, punya banyak project kemudian ya di sini ya. Projectnya ini punya ini ya beberapa employee ya bisa ya karena kan satu project itu biasanya terdiri dari tim ya biasanya ya gitu. Jadi hal ini nanti teman-teman bisa sesuaikan ya situasi dan kondisi. Ini hanya salah satu gambar representasi ya untuk hubungan keterkaitan ya di dalam contoh relasi gitu. Nggak apa-apa sih teman-teman nanti bisa menyesuaikan sama jenis ini ya tipe kasusnya. Kemudian relationship type dan set ya di sini ya. Relationship type mendeskripsikan skema dari satu hubungan, mengidentifikasi nama hubungan, dan tipe entitas yang berpartisipasi. Jadi tipe hubungan ya di sini ya. Kemudian mengidentifikasi batasan hubungan tertentu. Nah, untuk relationship set, ini kumpulan instan hubungan saat ini yang direpresentasikan dalam database. Kemudian status tipe hubungan saat ini dan setiap instan di dalam himpunan menghubungkan entitas individu yang berpartisipasi dari setiap tipe entitas yang berpartisipasi ya.
relationship set ini kalau kita bicara set ini berarti lebih kayak kumpulan ya, kumpulan hubungannya ya teman-teman. Kalau type ini kan jenis hubungannya. Apakah tadi ya jenisnya apakah itu ini ya one to many, many to many gitu ya. Kalau relationship set ini kumpulan dari beberapa hubungan ya, kayak gitu. Jadi lebih kayak apa ya? Satu visualnya ada beberapa ini ya teman-teman ya. Ada beberapa dimungkinkan beberapa tipe. Gitu. Kemudian kita geser aturan relasi ya. Di dalam simbol diamond digunakan untuk menampilkan tipe hubungan, menghubungkan tipe entitas yang berpartisipasi melalui garis lurus. Nah ini biasanya sih garis lurus seperti ini teman-teman yang kami gunakan itu yang umum. Yang umum seperti ini garis saja sih teman-teman. Nah ini loh kebetulan ada sedikit double garis ini tadi coba kita cek nanti ya. Menyesuaikan ketentuan yang ada di simbol yang ini ya, yang diacu di dalam buku yang menjadi sumber ini ya teman-teman ya. Kalau yang umum biasanya kalau yang saya pelajari itu biasanya satu sih teman-teman. Satu garis ya biasanya sih. Garis lurus ini. Perhatikan bahwa garis di dalam tipe hubungan tidak ditampilkan dengan tanda panah ya. Nah, ini panah itu juga ini sih. Ada yang merepresentasikan suatu ini juga sih, teman-teman. Nah, di sini di rules ya, aturan relasi untuk yang berdasarkan sumber ini sebaiknya tidak menggunakan tanda panah. Karena kalau tidak salah saya agak sedikit ini juga. Mohon maaf ya, nanti silahkan di cross check juga ya. Kaitannya dengan penggunaan tanda panah ini ya. Kalau tidak salah tanda panah itu juga bisa menggambarkan ini juga sih. Ada menggambarkan suatu kondisional tertentu juga sih tanda panah itu. Ada yang menggambarkan itu ya. Jadi nanti bisa dicek lagi juga. Tapi saya juga salah sih. Kalau nggak salah soalnya seperti itu. Ada juga yang menggunakan tanda panah, tapi tanda panah itu berarti merepresentasikan sesuatu kondisi gitu. Nama biasanya harus dapat dibaca dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah ini teman-teman. Nah, kita mau baca ya. Departemen kontrol project atau project kontrol banyak project dikontrol oleh satu departemen. Nah itu ya. Jadi mau dibaca atas ke bawah, kanan ke kiri itu sama ya nanti. Disamain kayak gitu tadi seperti yang saya sampaikan. Kayak kita bisa bikin cerita gitu. Employee bekerja kepada departemen. Nah, ini emang agak sedikit ini ya. Ini ke sini boleh, ke kiri ke kanan boleh. Nah gitu ya. Kalau kanan kiri biasanya terserah teman-teman. Yang penting itu bisa dibaca gitu ya. Kalau atas ke bawah itu juga bisa. Yang penting ini sih kayak saya bilang tadi ya, menceritakan sesuatu ini ya, alur lah katakanlah seperti itu. Nah, batasan terstruktur, constraint di dalam relationship. Nah, di sini ada kardinalitas, teman-teman. Kardinalitas ini menentukan ya partisipasi maksimum. Apakah rasionya menggunakan one to one? Ini hanya satu ya, katakanlah one to one. Ada yang bisa memberikan contoh untuk one to one? Ada? One to one itu seperti apa? One to many, kemudian many to one, many to many. Banyak nih contohnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Salah satu aja juga nggak apa-apa. Nah, one to one ini misalkan ini ya teman-teman ya. Hanya apa namanya? Satu karyawan misalkan hanya boleh di satu departemen gitu ya, one to one ya. Nah, ini tergantung lagi kepada aturannya nanti gimana. Atau mungkin kebetulan satu orang bisa ini ya bekerja di beberapa departemen gitu ya. Misalkan seperti itu hanya contoh aja sih. Nanti bisa disesuaikan lagi. Kemudian nanti ini ada beberapa kardinalitas yang lain juga. Kemudian karena waktunya cukup singkat saya cepet aja ya. Nanti misalkan ini bisa direview lagi. Nanti saya kurang tahu juga sih yang di minggu depan apakah kita masih menggunakan materi ini atau sudah ada materi baru lagi ya. Cukup banyak soalnya. Nanti nggak apa-apa ya teman-teman ya, sesampainya aja ya. Karena nanti kalau nggak salah 12.30 sudah. Jadi nanti silakan dipelajari. Kiranya teman-teman yang apa ya istilahnya ragu-ragu, nanti bisa didiskusikan juga ke saya atau pas di kelas atau mungkin mau japri gitu juga nggak apa-apa. Tuh, nanti kalau misalkan saya belum bisa menjawab, nggak apa-apa teman-teman. Nanti saya cari sumber yang lain atau mungkin ada tim dosen kan kita. Nah, nanti misalkan saya belum bisa memberikan jawaban yang terbaik, nanti bisa juga saya komunikasikan dengan tim dosen. Itu ya. Jadi kita agak cepet aja karena berhubung materinya banyak. Kemudian existent dependency constraint ya, menentukan partisipasi minimum atau disebut batasan partisipasi. Nah, ini boleh zero, optional participation ya.
Nah, di sini tergantung ketentuannya sih teman-teman. Tapi mandatory setidaknya ada satu biasanya sih. Ada satu untuk ini ya, suatu dependency relationship ya. Paling tidak ada satu sih. Gitu. Tapi bergantung lagi ya, kita kembalikan kepada situasi dan kondisi kasusnya. Nah, ini dicontohkan seperti ini, teman-teman. Many to one ya, banyak employee ya, ini ya bekerja di satu departemen. Kemudian kita geser, ada many to many ya. Kebetulan ini banyak project ya, satu employee itu bisa menghandle banyak project. Kemudian tipe relasi rekursif. Rekursif di sini adalah hubungan antara entitas yang sama dalam peran yang berbeda. Nah, misalkan hubungan supervisor antara karyawan sebagai atasan atau atasan lainnya. Nah, karyawan sebagai bawahan atau pekerja. Nah, ini teman-teman, ini tadi yang sedikit saya singgung ya. Nah, tidak jarang ini ya, employee itu bisa jadi supervisor, teman-teman. Nah, ini ada agak sedikit ini ya, hubungan ini ya. Jadi biasanya emang datanya satu di dalam employee, tapi dia bisa menjabat sebagai supervisor atau manager. Nanti dia bisa lagi jadi karyawan biasa, misalkan seperti itu. Kemudian ada entitas lemah, weak entity tadi ya, yang ada apa namanya double kotak ya. Entitas lemah yang tidak memiliki atribut kunci ya dan bergantung kepada keberadaan entitas lain. Di sini, nah ini ya, tidak memiliki atribut kunci nih teman-teman. Nah ini tapi pakai ini ya, putus-putus dia menggambarkannya. Karena posisinya dia weak entity. Entitas dependen diidentifikasi dengan nama depan dependen ya. Dan employee spesifik dengan siapa dependen terkait dengan nama dependen adalah kunci parsial ya. Jadi dia sebenarnya dependensi kemana sih? Nah ini kan sebenarnya dihubungin dengan employee ya. Nah ini ada hubungannya kaitannya sama tadi ya, pengkategorian employee ya. Nah, ini. Dependent adalah tipe entitas yang lemah ya. Nah, ini entitas yang lemah. Employee adalah tipe entitas yang mengidentifikasinya melalui tipe hubungan pengidentifikasi dependent of. Jadi employee ini mungkin bisa ya tadi ya bergantung kepada employee lain, yang employee lain itu misalkan manajer atau supervisor gitu ya. Jadi dia harus berkomunikasi atau melapor ya misalkan gitu ya kepada atasannya, misalkan seperti itu. Kemudian di sini apalagi nih? Atribut di dalam relasi. Relasi dapat memiliki atribut contohnya hours per week pada relasi. Nah ini ya, tadi ya yang works on ya. Nah di sini, nah ini memiliki atribut ya. Nilai hours per week bergantung pada kombinasi ya. Nah ini tergantung juga sama situasi kondisi ya. Mau apa saja sih yang mau dijadikan atribut gitu. Sebagian besar atribut hubungan digunakan ini ya, yang many sih. Oh, ini teman-teman. Kalau di sini dispesifikasi teman-teman. Yang many to many itu bisa ada atributnya gitu. Tapi kalau mungkin saya mungkin bisa juga ya, hanya seingat saya saja sih tadi ya. Kalau misalkan tidak ada sebenarnya pengkhususan ya, mungkin bisa juga ya hanya yang many to many juga bisa gitu. Atau kalau setahu saya sih kayaknya nggak ada ini sih teman-teman. Kalau mau ditambah ya ditambah saja nggak apa-apa sih. Kalau memang ingin diberikan atribut di dalamnya gitu ya. Atau kita pengen di situ membutuhkan atribut kita tambahkan ya sudah gitu. Kalau di sini mungkin ada rules-nya ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi ada referensi ya yang berbeda nggak apa-apa. Nah di sini kita masuk di bagian 4 memahami diagram IR, konvensi penamaan dan masalah desain. Ini udah mau selesai ya kita 12.30 ya. Nah ini notasi teman-teman mungkin sudah familiar ya one to many, many to one ya. Ini sebenarnya many to many juga sih. Tapi kayaknya many to many-nya dia pakai M sama N teman-teman. Kalau nggak N ke N gitu ya. Kalau di sini N-nya kan many ya. Nah kalau untuk many to many-nya dia digambarinnya M ke N ya. Tadi ada beberapa hubungan tadi kalau nggak salah ya. Yang di atas apa? Tadi saya agak lewat mungkin. Jadi di mana dia many. Ini mohon maaf ya. Jadi kalau di dalam buku yang menjadi referensi dari slide ini itu many to many dia gambarnya bukan N ke N tapi M ke N ya. Nah, ini tergantung nanti yang jadi referensi juga teman-teman. Itu. Jadi nggak apa-apa sih. Ada beberapa yang pakai simbol yang berbeda juga sih. Kalau one biasanya tetap standar ya one. Ini many N gitu ya. Ini penggambarannya M ke N.
Oke, ditunjukkan dengan ini ya, gambaran seperti ini, batasan partisipasi. Nah, ini garis ganda atau tunggal ya. Kalau setahu saya yang umum biasanya sih garis tunggal sih, teman-teman. Nah, ini ada yang total sama parsial. Nah, ini dibagi lagi. Berdasarkan teori yang buku referensi yang digunakan di slide ini, ada pembagian, teman-teman. Yang total sama parsial, partisipasinya. Nah, kalau setahu saya sih, kalau penggambaran itu satu aja nggak apa-apa, teman-teman. Nah, ini biasanya kalau mungkin penggambaran ada beberapa preferensi yang berbeda, itu nggak apa-apa sih, teman-teman. Kemudian ini ya, min-max notasi. Nah, nanti karena kita cuma tinggal 2 menit, nanti teman-teman bisa dilanjutkan. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya, karena keterbatasan waktu. Jadi teman-teman mencoba mengenal ya gambaran-gambaran ini. Secara umum hampir sama dengan teori yang telah kita bahas ya. Hanya saja dijelaskan lebih rinci saja sih. Nah, ini nanti example of other notation. Nah, ini ada representasi kelas ya. Kemudian ada UML juga. Nah, UML ini juga cukup banyak. Nah, ini ada kelas diagram ya. Nah, diagram kelas ya. Nanti bagi yang belum pernah pelajari, nanti kita pelajari bersama. Nah, ini ya teman-teman ya. Ada yang pakai bintang gitu-gitu juga sih. Nah, ini ya. Penggambarannya bisa beda-beda. Nah, ini relationship of higher degree. Nah, relasi berderajat 2 dan berderajat 3. Nah, ini nanti coba silahkan teman-teman bisa baca lebih lanjut ya. Nah, keterbatasan waktu, nanti mungkin kita bisa ini ya. Kalau enggak, nanti misalkan kita lanjutin di pertemuan selanjutnya aja. Misalkan masih ada ini ya, spare waktu gitu ya. Atau nanti teman-teman bisa diskusi ya di ini ya, di luar jam ini ya. Takutnya nanti teman-teman ini, habis ini masih ada kuliah lagi ya. Padahal kan harus istirahat, makan juga ya, sama sholat dulu. Oke, sebentar saya stop share dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Tinggal 1 menit nih saya. Aman? Tidak ada masalah? Perkenalan dulu aja teman-teman, yang simbol-simbol IRD-nya saja dulu. Jadi istilahnya yang ke kelas diagram apa-apa itu ntar dulu aja. Kalau sudah waktunya nanti kita juga bahas kok. Jadi kita mengenal tadi simbol-simbol dulu, kemudian nanti apa namanya teman-teman bisa melihat ya contoh-contoh IRD di internet itu juga banyak. Jadi kita mengenal visualisasinya bentuknya seperti apa. Nah, ini saya mohon bantuannya yang bisa on cam silahkan on cam ya. Untuk dokumentasi aja sih teman-teman ya. Yang bisa on cam silahkan on cam. Tapi yang nggak bisa nggak apa-apa, tidak usah memaksakan diri. Oke, saya hitung ya. Yang pertama ya, 5, 4, 3, 2, 1. Slide 1 dulu, sebentar ya, saya save dulu. Mohon maaf ya teman-teman, agak ngelantur nih jadinya. Harusnya teman-teman udah bubar 12.30 ya. Banyak banget, kemarin saya lihat materinya cukup banyak sekali. Padahal kita di pertemuan pertama. Tadi saya janji nggak lama ya, mohon maaf ya kalau jadinya kelamaan. Saya geser dulu di slide 2, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih kalau mau off cam. Bentar, saya save dulu ya. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya, saya nggak sesuai janji nih tadi. Harusnya bisa lebih cepat, tapi ternyata materinya banyak. Malah ada yang kurang ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa eksplor lagi lebih banyak ya. Nanti kalau misalkan ini bisa didiskusikan atau mungkin teman-teman bisa eksplor di internet juga ya. Karena banyak juga sumber di internet gitu ya. Oke. Demikian kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga kita semua tetap sehat ya untuk sampai ke perkuliahan selanjutnya ya. Saya cukupkan sekian ya kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tutup kelasnya ya teman-teman ya. Terima kasih.